Gua terdekat di dataran hanya berjarak puluhan kaki, dan Luonian tiba dalam waktu singkat. Meski semua gua ini kosong, situasi di dalamnya sangat rumit. Misalnya, ada yang diisi dengan cairan korosif, ada yang diisi dengan gas beracun, dan ada yang sepertinya mengandung matahari lengkap di dalamnya, dan apinya mengepul. Kecepatan patung itu terlalu cepat, ketika Luonian berlari sejauh ini, jaraknya hanya 10 kaki dari Luonian. Tidak ada waktu bagi Luonian untuk memikirkannya sekarang, dia melompat lagi, menyeret Jiang Xia ke gua terdekat. Retak, retak. Tujuan dari patung itu adalah untuk memburu para penyusup, dan bahkan jika Luonian meninggalkan pilar, itu akan mengejar mereka sampai akhir. Begitu Luonian melompat, dia juga melompat. Om! Ribuan titik cahaya mengebor ke dalam gua di bawah seperti tetesan air hujan yang nakal. Luonian dan Jiang Xia dengan cepat berubah menjadi bentuk normal, dan mereka masih jatuh. Jiang Xia sudah mahir dalam menghadapi situasi ini, setelah pulih, dia meraih tali di pinggangnya dan mengangkatnya dengan ringan, menstabilkan dia dan Luonian di udara. Tepat ketika dia stabil, terdengar suara menusuk di langit, dan patung itu mengulurkan tangan besar, dan meremas ke arah kepala Jiang Xia. Patung-patung di pilar tidak pernah diberkahi dengan kemampuan apapun, tetapi mereka sangat kuat dan memiliki kekuatan yang sangat kuat. Itu mencengkeram kepala Jiang Xia dengan satu tangan, dan bisa menghancurkan kepalanya dengan keras. Seberapa tajam tatapan Jiang Xia? Dia bereaksi dalam sekejap dan menyadari bahwa lawan yang dia hadapi kali ini tidak biasa. Dalam keputusasaan, dia menyentakkan kepalanya ke belakang, dan patung itu kosong. Pada saat yang sama, Jiang Xia memutar tubuhnya dengan kasar, mengulurkan tangannya, dan bayangan cambuk emas sudah mencambuk ke arah patung itu. Retak. Saat cambuk ajaib bersentuhan dengan patung itu, terdengar suara retakan yang keras. Luonian di samping tidak tahan lagi, menutupi telinganya dan menjerit kesakitan, dan pada saat yang sama, darah mengalir di jari-jarinya. Jiang Xia mengerutkan kening, mengulurkan tangannya dan meraih Luonian dengan ringan, dia telah memasukkan Luonian ke saluran luar angkasa, dan pada saat yang sama, kekuatan di tubuhnya melonjak ke arah God Whip. Dia belum pernah melihat patung sekuat itu, yang tidak bisa dirusak oleh cambuknya sendiri. Tembak, penyerbu. Patung itu berbalik setelah ditarik keluar untuk jarak tertentu, namun disambut oleh bayangan cambuk yang tak berujung. Serangkaian bayangan cambuk emas membentangkan busur sepanjang ribuan kaki dari kiri ke kanan, mengaduk riak ruang satu demi satu di ruang angkasa, dan kemudian menghantam patung dengan kecepatan kilat. Dalam satu nafas, Jiang Xia telah mengeluarkan ribuan cambuk. Kecepatan asli patung itu sangat cepat, tetapi masih terlalu kikuk tanpa bantuan fisik, jadi ia hanya bisa mengandalkan tubuhnya yang tidak bisa dihancurkan untuk melawan. Papa-papa, suara mencambuk itu seperti kacang meletus, bergema di dunia kosong ini. Semakin Jiang Xia menyerang, semakin dia terkejut. Dia sangat jelas tentang kekuatan memukul cambuk ajaib. Di dunia yang kacau, tidak peduli seberapa kuat lawannya, tidak mungkin menahan begitu banyak serangan. Patung yang tidak mencolok ini seharusnya tidak dianggap istimewa, tetapi dapat menahan serangan penuhnya begitu lama. Terbuat dari bahan apa patung itu? Retakan. Di bawah serangan terus-menerus Jiang Xia, patung, yang telah membusuk selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, akhirnya tidak dapat bertahan, dan satu lengannya tiba-tiba putus. Setelah itu, lengan kedua, kaki, batang tubuh, dan kepala terkikis oleh bayangan cambuk emas, dan akhirnya hancur berkeping-keping. Setelah mengalahkan patung itu, Jiang Xia meraihnya di udara dan melepaskan Luonian dari lorong luar angkasa. Setelah menyembuhkannya, dia bertanya dengan sungguh-sungguh, apakah ini patung yang turun dari 4 pilar? Ya, Luonian. Menatap pada tumpukan tembaga dan besi yang pecah dan mengangguk, bahkan Jiang Xia membutuhkan waktu lama untuk membersihkannya, yang menunjukkan kekuatan patung ini. Kamu memasuki pilar, dan patung itu diserang. Jiang Xia bertanya. Jiang Xia sangat tidak peka terhadap berlalunya waktu di dunia misterius, dia tidak tahu berapa lama Luonian bertahan di pilar. Tidak, Luonian menggelengkan kepalanya, dengan ragu berkata, mungkin aku memindahkan sesuatu yang tidak akan berubah. Sesuatu yang tidak akan berubah. Apa yang ada di pilar? Jiang Xia bertanya lagi. Luonian kemudian memberitahu Jiang Xia tentang halaman dan lampu di pilar. Cahaya di sini menghubungkan semua yang ada di pantai lain. Jiang Xia menunjukkan ekspresi yang tak terlukiskan di wajahnya, jelas sangat terkejut. Ada banyak hipotesis tentang sisi lain, dan yang paling utama adalah energi berasal dari dunia misterius. Hipotesis ini, yang tidak dapat diverifikasi, akhirnya dikonfirmasi hari ini. Jiang Xia,
yang telah mendengarnya dengan telinganya sendiri, masih menganggapnya sulit dipercaya. Semua kekuatan yang kuat, sakral, dan menakutkan di pantai seberang sebenarnya mengandalkan 4 pilar besar ini. Sekarang tampaknya situasi di sisi lain di dunia lain serupa. 4 pilar ini mungkin adalah asal dari segalanya. Dan Luonian secara sewenang-wenang mengubah posisi cahaya, dan mengubah atribut penting dari token pihak lain, yang membuat Jiang Xia tidak dapat dipercaya. Tidak apa-apa ketika saya mengubahnya untuk pertama kali, tetapi patung itu dikejar ketika saya mengubahnya untuk kedua kalinya. Mungkin ada lebih dari satu patung di atasnya, kata Luonian dengan ekspresi muram di wajahnya, awalnya mengira dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi dia tidak melakukannya. Melihat wajah marah Luonian, Jiang Xia tersenyum sedikit, kamu bisa pergi ke pilar itu dan memancing patung lainnya turun. Jiang Xia tahu betul peran keempat pilar ini. Jadi tentu saja dia tidak mendukung mundurnya Luonian. Turun Luonian masih sedikit takut, bagaimana jika aku tidak bisa melarikan diri? Patung ini pangkemping dan sedikit bodoh, jika dia bertemu dengan patung dengan sedikit kebijaksanaan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Ayo gunakan metode aslinya, Jiang Xia mengulurkan tangannya, dan arti sebenarnya dari Sanling Jianwu mulai beroperasi, dan tali yang diikat antara dia dan Luonian terus diperpanjang. Jiang Xia tinggal di dunia ini, sementara Luonian memanjat dengan tali jika ada masalah, dia memberitahu Jiang Xia melalui tali, dan Jiang Xia hanya menyeretnya dari atas. Li San, di puncak Senlan, setetes darah menetes dari luka di ujung jari Luo Zeng. Tetesan darah asal yang sangat kental ini jatuh ke genangan air jernih dan tidak menyatu dengan air. Darah, seperti serangga merah kecil, tiba-tiba melompat, langsung menuju ke jari Luo Zeng, dan mengebor ke arah luka di jarinya. Luo Zeng mengulurkan tangan dan menjentikkan dengan ringan, dan memantulkan setetes darah asal ini kembali ke King Suitan. Kembali ke King Suitan, Seng Sui menjadi gelisah, berkeliaran di King Suitan, dan tiba-tiba menggali ke dasar kolam. Dalam sekejap mata, suhu seluruh kolam air jernih naik dengan cepat, dan kabut putih melonjak ke atas. Sepertinya sesuatu yang sangat panas dilemparkan ke dalam kolam, dan segera, air jernih di kolam besar itu menguap bersih. Puncak Senlan adalah tempat budidaya di Gunung Lisan, kolamnya terlihat kecil, tapi sebenarnya dalamnya 10.000 kaki. Setetes darah asal dapat menguapkan kolam air dalam sekejap, yang terlihat dari panas yang dipancarkannya. Tanda tanya tanda pisah. Tetesan darah asal di dasar kolam menyembur keluar, dan mulai memanjang di depan Luo Zeng, berubah menjadi garis tipis panjang Zhangsu, dan pada saat yang sama tenggelam ke dinding Gunung Senlan puncak lagi. His. Terdengar suara retakan dari dalam gunung, dan darah dewa mulai membelah gunung. Karena Luo Zeng tidak menerimanya, itu mulai membuat segala macam tindakan gila, seolah memberitahu Luo Zeng dengan instingnya bahwa jika dia tidak diterima, itu akan menghancurkan segalanya. Orang ini, Luo Zeng sedikit terdiam, bahkan secara tidak sadar tidak lagi memperlakukannya sebagai setetes darah, tetapi sebagai makhluk hidup. Hanya dalam 2 atau 3 napas, potongan rapi muncul di sisi puncak Senlan. Berikan setetes darah asal ini cukup waktu, itu benar-benar dapat mengalahkan puncak Senlan. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa mengulurkan tangan kanannya ke arahnya. Pada saat ini, Luo Zeng merasakan fluktuasi aneh dalam darah asal di dalam tubuh, seolah-olah darah asal di tubuhnya melepaskan sinyal untuk membiarkan setetes darah asal kembali. Tetesan darah yang awalnya mengebor ke puncak Senlan juga tampaknya telah menumbuhkan telinga dan mendengar seruan darah di tubuh Luo Zeng, bergegas kembali dengan cepat, dan mengebor ke arah jari Luo Zeng lagi. Luo Zeng awalnya berencana untuk menerima setetes darah ini, tetapi setelah merasakan keanehan asal mula darah di tubuhnya, wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan jarinya menjentikkan lagi, dan tetesan asal darah itu terbang keluar. Tubuh sendiri yang bertanggung jawab, bagaimana bisa darah sendiri dibiarkan mengambil alih? Faktanya, ketika dia berada di alun-alun, Luo Zeng memperhatikan bahwa proses penggabungan darahnya sedikit berbeda dari yang lain. Menurut apa yang dikatakan Yuan Shitianzun, begitu garis keturunan berhasil menyatu, itu akan menjadi satu dengan dirinya sendiri. Kekuatan magis yang diberkahi oleh darah mungkin tidak mahir pada awalnya, tetapi dengan penggunaan terus-menerus, mereka pada akhirnya akan menjadi semakin mahir. Garis darah melekat pada tubuh, tanpa kebijaksanaan, tidak akan ada ngengat. Tapi darah di tubuh Luo Zeng agak aneh. Dia tidak tahu bagaimana menggunakan asal darah untuk keluar dari gulungan abadi, dan itu sepenuhnya bergantung pada asal darah untuk mengidentifikasi yang sesuai, kekuatan supranatural. Dengan kata lain, Origin Divine Blood lebih seperti pria di belakang layar,
dan Luo Zeng hanyalah boneka kulit manusia. Setelah akhirnya mendapatkan garis keturunan, dia menjadi boneka garis keturunan. Luo Zeng tentu saja tidak membiarkan ini terjadi. Wow, wow, tetesan darah asal yang dipantulkan oleh Luo Zeng lagi tiba-tiba berubah. Meskipun hanya seukuran kacang kedelai, pada saat ini, ia berubah menjadi kepala monster, dan bahkan menumbuhkan mulut dan an vokal, sambil mensimulasikan ratapan, yang jelas merupakan protes terhadap Luo Zeng. Pada saat yang sama, Luo Zeng merasa tubuhnya tiba-tiba kehilangan kendali. Seolah-olah ada orang lain di tubuhnya yang menahannya, seluruh orang itu bergegas menuju tetesan darah dengan postur kaku. Dalam proses ini, tidak peduli bagaimana Luo Zeng meledakkan kekuatannya, bahkan meminjam kekuatan token pihak lain tidak dapat dikembalikan. Dia dengan gemetar menyerahkan tangannya ke setetes darah ilahi asal seperti monster kecil akhirnya kembali normal, mengebor sepanjang ujung jari Luo Zeng, dan kemudian kekuatan yang mengendalikan tubuh Luo Zeng menghilang, tubuhnya hanya kemudian kembali normal. Setelah konflik kekerasan antara dua kekuatan menghilang, Luo Zeng merasakan sakit di tubuhnya, dan jatuh ke tanah seolah kehilangan kekuatannya, terengah-engah dan berkata kepada Yuan Shi Tianzun, darah ini tidak cukup jujur. Yuan Shi Tianzun juga sedikit terdiam. Nyatanya, Yuan Shi Tianzun merasa ada yang tidak beres saat Yuan Shi Sengsue secara naluriah membuat berbagai tanggapan. Mengingat asal-usul darahnya luar biasa, di luar pengetahuan Yuan Shi Tianzun, mungkin ini adalah kemampuan garis keturunannya sendiri, jadi saya tidak berpikir mendalam, sekarang tampaknya asal-usul darah memiliki kesadarannya sendiri, setidaknya itu tidak akan menurut. Pesan, mungkin kamu belum benar-benar memurnikan darah asalnya, kata Yuan Shi Tianzun. Setelah mengetahui asal-muasal darah di pengadilan Dewa Abadi, Yuan Shi Tianzun memiliki beberapa kekhawatiran tersembunyi. Hanya satu garis keturunan asli sudah sangat kuat, belum lagi darah ilahi asli yang belum pernah diperoleh siapapun secara keseluruhan. Ekspresi Luo Zeng bermartabat, dan dia juga menyadari keseriusan masalahnya, apa yang harus saya lakukan. Garis keturunan ini memang kuat, tetapi jika dia menjadi boneka garis keturunan, itu tidak akan sebanding dengan lilinnya. Kita harus menemukan cara untuk memperbaikinya dan menghapus kesadaran akan asal-usul darah, dan aku akan membantumu. Kata Yuan Shi Tianzun. Luo Zeng tidak tahu sejauh mana kebijaksanaan asal-usul darah, dan dia tidak mengungkapkan posisinya saat ini, dia hanya duduk bersila dan membentuk inkarnasi di dunia batin. Untungnya, dunia tubuh internal Luo Zeng dapat menggunakan banyak kekuatan. Di bawah pengaturan Yuan Shi Tianzun, Noah sendiri dan yang lainnya, jaring merah terbentuk di dunia tubuh internal Luo Zeng, yang disebut jaring darah langit jarang. Untuk menghapus kesadaran dari garis keturunan itu sendiri, seseorang hanya bisa memilah darah asalnya. Setelah mempersiapkan hampir sepanjang hari, waktu di dunia batin bahkan lebih dari 6 hari. Ketika Luo Zeng dengan bersemangat memindahkan jaring darah langit jarang dari dantiannya, saat dibuka, darah di tubuhnya berfluktuasi. Jaring darah langit jarang menghilang tanpa jejak seperti banteng memasuki lautan lumpur. Luo Zeng, Yuan Shi Tianzun, Noah, dan pahlawan ras manusia lainnya yang memberikan saran semuanya terdiam untuk sementara waktu. Itu terkorosi oleh energi yang berlawanan, kata Dewa Noah dengan malu. Terlalu sederhana untuk berpikir, Yuan Shi Tianzun juga menggelengkan kepalanya. Asal-usul darah dapat melarutkan energi apapun. Luo Zeng sendiri mungkin tidak dapat menyelesaikannya. Sepertinya kita hanya dapat menggunakan kekuatan eksternal, kekuatan Luo Zeng. Berpikir, kekuatan keheningan. Ya, Yuan Shi Tianzun mengangguk. Qi Heping bertanggung jawab atas dua kebenaran kehidupan dan penciptaan. Luo Zeng tidak ambigu. Sekarang musuh hadir, perang akan pecah kapan saja. Sebelum itu, Luo Zeng harus menyelesaikan bahaya tersembunyi ini di dalam tubuh, dan Ji bukan objek yang tidak dipercaya. Luo Zeng mendekati Ji dan secara kasar menjelaskan situasi darahnya, dan Ji sedikit mengerti sambil bersikap aneh. Garis keturunan yang diperoleh Luo Zeng terlalu kuat, dan garis keturunan semacam ini secara alami akan memiliki beberapa sifat aneh. Sebagai putra kebenaran yang bertanggung jawab atas kebenaran kehidupan, Ji sangat akrab dengan garis keturunan, dan setelah berpikir sejenak, dia mengambil tindakan. Tapi Ji menembus luka setelah Luo Zeng, dan ketika energi kebenaran disuntikkan ke tubuh Luo Zeng, itu persis sama dengan situasi jaring darah langit jarang, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Meskipun Ji mengetahui karakteristik garis keturunan Luo Zeng, itu masih sedikit tidak yakin, tidak percaya bahwa itu tidak dapat ditekan hari ini. Energi kebenaran dituangkan terus-menerus, tetapi terus-menerus dihamburkan. Tapi sampai Ji merasa lelah, darah ilahi asal di tubuh Luo Zeng masih kuat.
Seluruh tubuh darah ini tampaknya tak terkalahkan, tanpa pengaruh apapun. Butuh banyak usaha untuk tidak menekan darah di tubuh Luo Zeng, dan wajah Ji sedikit tidak nyaman. Dia hanya tahu bahwa Luo Zeng telah menggabungkan garis keturunan yang kuat, tetapi untuk geometri tingkat garis keturunan dalam gulungan gambar abadi, Ji tidak mengetahuinya, dan Luo Zeng belum sepenuhnya mengungkapkannya. Kekuatan garis keturunan ini benar-benar tak terbayangkan, Ji linglung untuk sementara waktu, tetapi dia bersikeras, tunggu aku memanggilmu untuk membantu. Melihat postur Ji, tidak ada cara. Untuk membantu Luo Zeng menekan darah arti menyerah. Z juga menunjukkan minat yang kuat setelah mendengarkan Ji. Dewa kekacauan kuno semuanya kuat karena garis keturunan khusus mereka, dan mereka sangat peduli dengan garis keturunan unik dan kuat lainnya. Setelah Z datang, dia berdiskusi dengan Ji. Dua dewa kekacauan kuno bergabung untuk menekan darah Luo Zeng, tetapi hasilnya masih mengecewakan. Garis keturunan asli berdiri di puncak hierarki energi, dan dapat menggabungkan energi pengekangan secara sewenang-menang, yang dapat sepenuhnya mencapai efek 4 atau 2. Baik kekuatan internal maupun eksternal dipinjam, dan hasilnya kembali ke titik awal. Sekarang bahkan Yuan Shi Tianzun pun sama ketika saya pertama kali memasuki Sang Qingtian, saya menghadapi ratusan krisis, dan kadang-kadang saya tidak dapat menyelesaikan masalah sebelum saya meskipun saya mencoba yang terbaik, kata Yuan Shi Tianzun, tapi kemudian kami tidak mengeluh pada saat itu. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya kami memasuki Sang Qingtian. Semuanya asing, dan kami perlu mengembangkannya selangkah demi selangkah, dan bahkan berjuang dengan hidup kami. Pergi ke bidang yang tidak dikenal berarti lebih banyak kesulitan dan bahaya yang tidak diketahui, tetapi hadiahnya juga besar. Darah asal Luo Zeng sangat kuat. Bahkan Sekte Empat Roh, tampaknya belum ada yang pernah mendapatkannya sepenuhnya. Ini juga merupakan ujian yang bagus untuk Luo Zeng sendiri, tetapi ini juga merupakan peluang besar. Adapun cara mengontrol asal-usul darah dewa, hanya ada eksplorasi langkah demi langkah. Setelah kembali ke Senlan Peak, Luo Zeng mencoba berkomunikasi dengan Origin Divine Blood untuk melihat apakah situasinya berbalik. Di Shishengzu di sisi lisan, kapal hitam berbaris berdampingan. Bos kapal berdiri di haluan kapal ditemani oleh pemimpin gereja Tongtian, dan anggota kapal hitam lainnya mengikuti dari belakang, semuanya dengan wajah serius. Apakah Kong akan memainkan trik? Bos perahu bertanya dengan sedikit gelisah. Kong dan pemimpin Tongtian bersumpah dengan kontrak ular kembar, dan Kong tidak akan mengambil tindakan terhadap pemimpin Tongtian sebelum merebut lisan. Menurut kesepakatan sebelumnya, mereka akan menyerang lisan bersama. Tapi pemimpin Sekte Tongtian memimpin orang-orang dengan perahu hitam ke Shishengzu, dan dewa kuno kacau lainnya Z juga tiba di lisan. Meskipun ada dua dewa kekacauan kuno yang bertanggung jawab, Master Tongtian siap untuk bergerak, namun pada akhirnya dihentikan oleh Kong. Menurut apa yang dikatakan Kong, lisan pasti memiliki kartu Hall yang sangat kuat. Sekarang ada dua dewa kekacauan kuno, dan mungkin merugikan jika mereka melakukan gerakan gegabah. Itu telah memanggil dua dewa kekacauan kuno Su dan Leng. Ketiga dewa kuno yang kacau ini berdiri di jalur hukum, yaitu, mereka berdiri di pihak klan Yuanling. Jika mereka datang bersama, ancaman terhadap klan Wukong akan menjadi besar, bahkan pemimpin gereja Tongtian akan merasa sangat sulit untuk menghadapinya. Ini adalah kekhawatiran dari bos kapal. Di satu sisi, Kong memanggil bantuan, dan di sisi lain, Lisan juga meminta bala bantuan. Dalam 2 hari terakhir, bos kapal telah merasakan beberapa fluktuasi luar angkasa yang kuat. Tampaknya beberapa orang kuat melarikan diri ke lisan dari saluran luar angkasa. Di antara ketiga pihak, mereka adalah satu-satunya yang tidak memiliki bala bantuan, dan semakin mereka menyeret, semakin tidak menguntungkan mereka. Tuan Tongtian tampak sangat tenang, bahkan sedikit tenang. Kontradiksi di antara mereka lebih besar dari kita, kata pemimpin Tongtian, kita tidak perlu terburu-buru memainkan peran utama. Kekuasaan adalah perpecahan terbesar di dunia ibu. Master Tongtian bergegas dan tiba-tiba menemukan jawabannya. Keluarga Wukong tidak perlu menjadi yang paling cemas. Meskipun suara percakapannya tidak keras, namun terdengar oleh dewa jahat tidak jauh, dan mereka tidak pernah berpikir untuk menyembunyikannya dari dewa jahat. Dewa jahat masih mencari tentakel dengan saksama, tampaknya acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di luar. Namun jauh di lubuk hati, dewa jahat masih memiliki rencananya sendiri. Sekarang mungkin waktu terbaik baginya. Untuk sepenuhnya menyingkirkan kendali Luo Zeng, melahap Gui Qing, dan ada juga klan Wukong untuk ikut serta. Dia ingin menjadi lebih kuat dalam waktu sesingkat mungkin, dan kemudian menemukan kesempatan sempurna untuk mengendalikan semuanya di sini, termasuk pria yang kuat ini.
Dewa jahat memandang ke belakang pemimpin Tongtian dengan ringan, dan kabut samar melintas di kedalaman pupil matanya. Prefektur Daochan di sisi barat Gunung Li. Prefektur Daochan sangat dekat dengan Gunung Lisan, dan juga berada di bawah kendali Gunung Lisan. Secara alami, ada banyak manusia yang tersebar di negara bagian. Ada negara, kota, dan desa di sini. Orang-orang di Tiandao Chanzu memandang ke langit, dan melihat siluet yang terdistorsi di langit yang tak terbatas, seolah-olah seseorang telah meremas langit biru menjadi putaran. Jelas tidak ada apa-apa, tetapi selama Anda melihat ke atas, Anda akan merasakan penindasan yang hebat. Jika seseorang menggunakan teleportasi besar untuk mengebor saluran luar angkasa dan menunggu dan melihat, mereka akan melihat tubuh besar yang hampir 1 juta kaki tersembunyi di dalamnya, yang merupakan kosong yang bersembunyi di sini. Pengintaian Kong tidak pintar, dan tentu saja tidak bermaksud untuk menjadi pintar. Baik Su dan Leng bergegas menuju tempat ini, dan hanya ketika salah satu dari mereka tiba, Kong berencana untuk bergerak. Sambil menunggu, Kong juga menghubungi Senong dan meminta klan Yuanling untuk memberikan dukungan yang diperlukan. Senong menyampaikan perkataan klan Yuanling dan mereka akan mengambil tindakan pada saat kritis. Kong tahu bahwa nada suara Senong mengandung kepahitan. Sebelumnya, Ah Huo diracun sampai mati oleh racun analisis Ji, tetapi Ah Huo sendiri tidak jatuh, tetapi Ji Xuanyuan terlibat, dan Ji Xuanyuan setengah mati. Jika klan Yuanling masih ingin berpartisipasi langsung dalam perang ini, Senong sendiri akan menjadi korban berikutnya, yang tentunya tidak ingin dilihat oleh Senong. Tetapi pada saat ini, dia tidak punya pilihan. Om! Sebuah sangkar dengan bentuk aneh tiba-tiba muncul di langit di atas negeri Daochan. Struktur kandangnya sangat indah, seperti karya seni yang ditata secara unik. Mengikuti ledakan fluktuasi spasial di kandang, sosok besar lainnya muncul di dalam, dan itu adalah dewa kekacauan kuno, Xuan. Xuan tidak menyembunyikan penampilannya dengan cara apapun, tubuhnya yang besar keluar dari kandang, dan napasnya sendiri menyebar ke segala arah seperti badai yang tak terlihat, berkeliaran di seluruh negara bagian Daochan. Napas ini mengandung semacam energi kebenaran yang memenjarakan segalanya, dan semua makhluk hidup di seluruh negara bagian Daochan tertindas dan tidak dapat bernapas. Hari ini datang lebih awal dari yang kukira, kata Su Yuyu. Dibandingkan dengan dingin dan kosong, posisi Su tidak begitu kokoh. Itu menjebak Fuxi begitu lama, dan memberi Fuxi kesempatan untuk meyakinkan dirinya sendiri, tetapi Fuxi tidak memanfaatkan kesempatan itu. Di antara 6 dewa kuno yang kacau, Su memiliki kepribadian yang paling lembut. Alasan mengapa memilih cara yang sah adalah karena Ji Xuanyuan membuat visi untuk itu atas nama klan Yuanling, kekacauan yang hampir abadi. Su tidak peduli dengan nyawanya sendiri, tapi dia sangat tergoda oleh penglihatan itu. Di babak terakhir kekacauan, sebagian besar ras Su punah, dan kekasihnya juga tumbang dalam proses menyelesaikan jalur terakhir. Ini adalah salah satu alasan terbesar mengapa Fuxi tidak bisa meyakinkannya. Di mata Xuan, Fuxi memang memiliki bakat yang kuat, tetapi kemungkinan untuk menyelesaikan akhirnya hampir mustahil. Jika kita benar-benar menunggu sampai akhir tiba, kita tidak akan punya kesempatan, kata Kong. Ketika kekacauan mencapai tingkat tertentu, jarum akan muncul secara alami. Apa yang harus dilakukan Tao Hukum sekarang adalah untuk sepenuhnya melenyapkan orang-orang yang terobsesi dengan Tao terakhir ini, dan kemudian melakukan pemusnahan massal makhluk lain di dunia induk. Di antara mereka, kepunahan semacam ini telah muncul sejak lama. Kong membantu Ji Xuanyuan dan yang lainnya menghancurkan makhluk dari 300 negara bagian sebelumnya. Kalau begitu mari kita lakukan. Su sudah memahami situasinya tanpa ragu-ragu. Kong mengangguk, tetapi pada saat ini, seorang manusia dari tanah terbang. Manusia ini adalah penduduk asli di negara bagian Daochan, dia juga memasuki lisan untuk pelatihan lanjutan, dan sekarang tingkat kultivasinya adalah surga ke-9 dari alam pantai lain. Menghadap raksasa di atasnya, dia tidak menunjukkan rasa takut, tetapi menggunakan seluruh kekuatannya untuk berbicara. Dewa kuno yang agung, kamu diciptakan oleh kekacauan hanya untuk menyelesaikan jalan terakhir, bukan untuk kamu mengkhianati. Kebanyakan orang yang mengenali cara terakhir merasa bahwa dewa kekacauan kuno harus bersatu. Tetapi pada akhirnya, itu berkembang ke arah yang berlawanan, dan dewa kekacauan kuno terkoyak satu sama lain. Kong meliriknya tanpa ekspresi, seberkas cahaya melintas di mata satu besar itu, dan manusia dari sisi lain ini dengan kaku terpaku di udara. Wow, dengan suara renyah, dia hancur berkeping-keping. Setiap fragmen dipasang di ruang, tidak ada setetes darah pun yang mengalir keluar. Melihat pemandangan ini, Su mengulurkan tangannya dan menunjuk dengan ringan. Sebuah sangkar tak terlihat mengikat pecahan-pecahan itu, dan ketika sangkar itu menyusut,
sangkar itu dengan cerdik menyatukan kembali semua pecahan itu, memulihkan bentuk asli pria itu. Tubuh telah dipulihkan dengan sempurna, tetapi orang tersebut telah lama kehilangan vitalitasnya. Saya tidak suka terlalu banyak kekacauan, kata Su. Kong mencibir dengan jijik, jika kamu memulihkannya, lebih banyak energi akan dikonsumsi, dan kekacauan secara alami akan lebih besar. Saat dia berkata, gelombang tiba-tiba keluar dari tubuh Kong. Di bawah penyebaran gelombang fluktuasi spasial ini, seluruh ruang di Dao Chanzu bergetar ribuan kali pada frekuensi yang sangat tinggi dalam waktu singkat. Semua jenis bangunan, gunung, sungai, dan makhluk hidup langsung menjadi debu di bawah getaran ini. Hanya sedikit dari pihak lain yang selamat, tetapi mereka juga terluka parah. Makhluk-makhluk ini cepat atau lambat akan dihancurkan, dan tidak ada sedikit pun gejolak di hati Kong. Su hanya menggelengkan kepalanya sedikit, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan dengan lembut bergema di udara. Gemuruh, gemuruh. Satu demi satu, pilar biru terus menjulang, dan mereka disusun melingkari seluruh gunung lisan. Pilar biru ini terus menjulang, ratusan kaki, 10.000 kaki, jutaan kaki, kolom ramping langsung ke langit. Ini adalah penjara baru dan semua yang ada di dalam penjara akan dibersihkan. Di sisi lain, orang-orang di perahu hitam juga melihat tiang-tiang yang tumbuh dari udara tipis. Su telah bergerak, kata bos perahu. Master Tongtian mengangguk, sekarang lisan dikepung, itu tergantung bagaimana mereka menghadapinya. Dari awal hingga akhir, Master Tongtian tetap tenang. Dewa kuno yang kacau ini memang licik, tapi dia punya cara untuk menghadapinya. 6 kebenaran dan kekuatan supernatural telah dipelajari secara menyeluruh, untuk keberadaan seperti Master Tongtian, dia bahkan lebih takut pada kekuatan yang tidak diketahui dan tidak pasti. Oleh karena itu, Luo Zeng, yang tampaknya paling lemah, sedikit gelisah. Diam-diam, Luo Zeng dapat mengendalikan drum pancingnya, dan bahkan sekarang, pemimpin Tongtian penuh dengan kebingungan. Ini juga meningkatkan tekadnya untuk menangkap Luo Zeng. Saat pilar biru pertama dinaikkan, kejutan besar disalurkan ke lisan, dan terdengar suara peringatan di lisan. Semua penguasa gunung dan penguasa gerbang memerintahkan orang-orang di bawah panji mereka untuk kembali ke posisi mereka. Nuwa sudah memberi tahu mereka saat dia memanggil mereka sebelumnya. Pertempuran ini adalah pertarungan hidup dan mati antara yang kuat, dan bahkan yang kuat di alam jiwa suci tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Tapi mereka bisa membentuk keseluruhan melalui formasi awan. Seluruh lisan adalah orang kuat yang menentukan yang bisa melawan Chaos Ancient God. Bagian atas lisan, lingkaran sihir merah emas melayang di udara, dan Luoyan berada di atas bagian tengah lingkaran yang terangkat. Dari kejauhan, lingkaran emas yang rumit tampak seperti gaun emasnya, dan gaun panjang ini hanya menutupi ekor ularnya. Gaun emas itu mulai berkedip. Luoyan juga mengorbankan sumbu energi pada saat yang bersamaan. Luoyan hanya memiliki sedikit kegugupan di matanya. Suaranya tidak keras, tetapi saat dia membuka mulutnya, itu menyebar dari atas lisan ke bawah lapis demi lapis. Suaranya terus bergema di telinga setiap murid lisan. Lisan sangat besar sehingga hampir menempati seluruh negara bagian. Dan semakin tinggi ketinggian orang-orang di lisan, semakin kuat kekuatan mereka. Puncak penguasa gunung dan penguasa gerbang semuanya dekat dengan puncak lisan. Master dan murid sekte biasa terletak di lereng gunung. Dewa dan manusia, sebagian besar kota yang dibangun oleh manusia berada di kaki gunung. Setelah mendengar suara Luoyan, para murid dan ketua sekte itu semua duduk bersila dan menuangkan kekuatan mereka sendiri ke dalam lingkaran emas di depan mereka. Setiap lingkaran sihir emas kecil adalah anak sungai, dan anak sungai bertemu menjadi 9 cabang utama, dan kekuatan dari 9 cabang utama akhirnya mengalir ke gaun emas Luoyan. Dengan aliran energi, lapisan awan putih yang menyelimuti Gunung Li juga bergejolak dan berjatuhan. Wow, kekuatan yang terkandung dalam gaun emas menjadi sangat menakutkan, dan energi kompleks dari murid lisan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini. Energi semacam itu tidak dapat dimanfaatkan tanpa mengandalkan sumbu energi. Luoyan dengan ringan menyentuh lingkaran sihir dengan jarinya, dan energi dalam gaun emas tiba-tiba meledak, dan melesat ke arah sumbu energi di atas kepalanya. Poros energi Luoyan telah meningkat pesat dalam waktu singkat setelah diinstruksikan oleh peradaban Jitiao. Namun, menurut perhitungan peradaban, ini masih belum versi lengkap dari sumbu energi. Jika sumbu energi yang diimpikan benar-benar terwujud, maka semua perang akan menjadi tidak berarti. Mengendalikan sumbu energi seperti itu berarti kekuatan tak terbatas, Del.
Sama seperti sangat kuat. Dia mengangkat tangan kanannya dan mengarahkan jari rampingnya ke arah pilar biru di kejauhan. Pergilah. Luo Yan meludahkan sepatah kata pun. Poros energi di atas kepalanya mengeluarkan cahaya keemasan pucat, bergegas menuju pilar biru di kejauhan. Pilar biru ini cukup untuk menyegel seluruh Gunung Lisan, sekali terbentuk, sulit untuk ditembus bahkan jika Ji dan Ze bergabung. Su masih memiliki banyak kepercayaan pada dirinya sendiri. Tapi begitu pilar biru itu diangkat, seberkas cahaya keemasan pucat keluar. Energi yang terkandung dalam berkas cahaya keemasan begitu kuat sehingga Su tidak bisa menahan nafas, mengulurkan tangannya secara refleks, dan energi kebenaran dilepaskan dari telapak tangannya ke kolom biru. Permukaan kolom biru tampaknya dilapisi dengan lapisan film cahaya biru, yang sangat meningkatkan stabilitas. Boom! Cahaya keemasan pucat meledak dengan keras di pilar biru, dan pilar biru solid yang asli tiba-tiba bergoyang dan runtuh. Setelah Su dan Kong merasakan kekuatan cahaya keemasan, hati mereka juga sedikit terkejut. Energi kebenaran mudah dibedakan. Cahaya keemasan jelas tidak ditembakkan oleh Ji dan Ze, juga bukan Nuwa dan Fuxi. Siapa lagi di lisan yang dapat melepaskan energi dengan intensitas ini? Penjaraku sangat mudah dihancurkan, kata Su acuh tak acuh. Rumble. Di area di mana pilar-pilar biru runtuh, puluhan pilar tiba-tiba berdiri. Di antara 6 dewa kuno yang kacau, Su adalah yang paling acuh tak acuh, tetapi begitu dia bergerak, dia akan merencanakan berbagai tindakan balasan. Lisan ingin menggunakan energinya yang mendominasi untuk mencegah penjara ini terbentuk, tetapi dalam pandangannya, itu sia-sia. Di langit di atas puncak Gunung Lisan, Luo Yan menghancurkan pilar-pilar biru itu dengan tembakan pertamanya, dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Ribuan makhluk hidup di Lisan ada di sini, dan saudara laki-lakinya juga ada di sini, serta permaisuri Nuwa dan Tuan Fuxi. Ini adalah tempat perlindungan terakhir, dan dia akan mati-matian mempertahankannya. Sudah tumbuh lagi. Luo Yan melihat pilar biru itu tumbuh liar lagi, ekspresi dingin muncul di wajah kecilnya, dan sudut matanya menjadi lebih tajam. Kalau begitu mari kita lihat seberapa cepat kamu tumbuh, atau aku memotongnya cepat. Setelah kata-kata itu jatuh, Luo Yan menjentikkan jarinya. Energi dalam gaun emas di bawahnya dengan cepat bergabung ke dalam poros energi, dan di bawah kendali Luo Yan, poros energi dengan cepat menembakkan pisau cahaya keemasan. Su, cahaya keemasan ini mengalir ke pilar biru, mengeluarkan lingkaran cahaya keemasan, dan pilar apapun yang menyentuh pisau cahaya keemasan itu runtuh. Pilar-pilar itu diterbangkan, tetapi pasar berada di negara bagian Dao Chan, dan hanya dengan berpikir, lebih banyak pilar biru bermunculan seperti jamur setelah hujan. Gemuruh. Badan Gunung Lisan yang besar juga sedikit bergetar, kadang-kadang, kerikil berguling di atas badan gunung, atau beberapa puncak runtuh. Pada saat hidup dan mati Lisan, ini hanyalah beberapa hal sepele. Nuwa berdiri tidak jauh di udara, mengamati situasi di pinggir Lisan dengan ekspresi serius. Tindakan Su dan Luo Yan hanya bisa dianggap sebagai godaan. Sebagai kartu truf Lisan, Luo Yan seharusnya tidak menjadi yang pertama bermain. Tapi Nuwa mengatur agar dia mengambil tembakan pertama, tujuannya adalah untuk menakut-nakuti klan Wukong dan Yuanling terlebih dahulu, setidaknya untuk membuat mereka memiliki ilusi bahwa Lisan bukanlah sesuatu yang bisa mereka makan dengan mudah. Selama 1 jam penuh, kedua pihak telah bertemu satu sama lain seperti ini. Energi kebenaran Su sendiri sangat tahan lama, dan dia tidak takut menghabiskannya sama sekali. Dan Luo Yan mengandalkan puluhan ribu orang di Lisan sambil melepaskan kekuatan mereka sendiri. Orang-orang ini juga terus mengisi ulang kristal dewa. Sebelum dimulainya perang, Lisan telah mendistribusikan semua persediaan Senjing selama bertahun-tahun. Sejauh menyangkut Senjing di Lisan, tidak masalah untuk mendukungnya selama sebulan. Trik pasang surut semacam ini, 1 elongasi dan 1 pasang surut berlanjut hingga jam ketiga. Kedua belah pihak tampak sangat sabar, terutama Luo Yan, yang menghadapi dewa kuno kekacauan terkuat di dunia kekacauan untuk pertama kalinya, matanya berkedip, dan dia jelas berkonsentrasi. Tapi kesabaran Kong tidak baik, dia sendiri merasa bahwa Su tidak berguna, karena penjara tidak dapat dibangun, jangan buang waktu untuk itu. Bas, ada secercah cahaya di bola mata besar Kong, dan sebuah bola besar muncul di depannya. Di sekitar bola, ratusan ribu kaki duri berongga terus-menerus muncul. Duri-duri ini terus muncul dan terjepit ke dalam bola. Dalam waktu singkat, puluhan ribu orang terjepit ke dalam bola besar. Akar paku kastanya air yang kosong. Menciutkan. Kong mengeluarkan sepatah kata pun. Bola mulai menyusut dengan cepat, dan duri berongga sepanjang ratusan ribu kaki di dalam bola juga dikompresi.
Bola besar itu akhirnya menyusut menjadi ukuran beberapa puluh kaki, dan kemudian Kong mengulurkan tangannya dan mengetuk permukaan bola dengan ringan. Bingkai persegi biru menyelimuti bola, dan saat berikutnya bola dikirim ke udara tanpa peringatan di dalam lisan. Luo Yan dapat merasakan apapun yang lolos ke lisan melalui formasi awan dan kabut. Ketika dia melihat bola sebagai benda asing, dia menjentikkan ke arah bola sementara pandangannya dengan tergesa-gesa menyapu. Pisau cahaya keemasan mengenai bola. Bola menahan sejumlah besar chestnut udara, dan tekanan internal telah mencapai batasnya. Belum lagi terkena pisau cahaya keemasan yang dilepaskan oleh Luo Yan, bahkan pukulan penuh dari sisi lain dapat dengan mudah menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Tetapi pada saat bola itu hancur, duri berongga yang terkompresi di dalamnya dilepaskan, dan puluhan ribu duri berongga yang ramping adalah pedang berukuran ratusan ribu kaki, terendam ke dalam formasi awan. Dengan sapuan tipis dari duri berongga ini, puncak gunung terpotong berturut-turut. Jika mereka memasuki salah satu gerbang gunung di lisan, seluruh gerbang gunung akan hancur, dan orang-orang di dalam gerbang gunung akan hancur menjadi daging lingkaran sihir yang tersusun di atas gunung di sepanjang jalan. Juga dihancurkan oleh lubang tersebut, duri. Melihat gelombang serangannya berhasil, Kong mengikutinya, dan 3 bola bundar muncul di depannya lagi, dan pada saat yang sama, lebih banyak paku Kong Ling masuk. Dengan kilatan cahaya biru-biru, bola dikirim ke lisan lagi. Tetapi pada saat ini, Lisan Zong bereaksi dengan cepat. Ze muncul di depan bola dalam sekejap, dan sudah ada botol kaca tambahan di tangannya, yaitu botol kaca Tianbao. Bang! Botol kaca itu langsung memasukkan bola ke dalamnya. Bang! Saat bola meledak, paku berongga yang meledak di dalam tiba-tiba diblokir oleh botol kaca. Bola lainnya ditelan oleh Ji yang muncul tepat waktu. Paku berlian kosong itu dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh Ji, tetapi cedera biasa tidak ada artinya bagi Ji. Bola terakhir ditangani oleh Nuwa. Lagi pula, kekuatan Nuwa lebih rendah dari Ji dan Se. Saat dia muncul, dia sudah memiliki jerat tipis di tangannya. Dalam sekejap, itu ditransmisikan ke bagian dalam lisan. Seberapa luas pusat lisan? Meskipun bola itu meledak di dalam lisan, duri berongga itu masih tertanam secara permanen di lisan setelah melewati jutaan atau bahkan puluhan ribu kaki. Kong merasa bahwa gelombang serangan ini dicegat, dan seringai muncul di wajahnya, bisakah kamu mencegatnya setiap saat? Sekarang serangan Kong dan Xuan di luar lisan adalah untuk menghancurkan daerah-daerah rentan di lisan, makhluk hidup. Sangat benar dalam hal berpikir. Energi yang dilepaskan oleh poros energi Luo Yan sangat kuat, bahkan Dewa Kekacauan Kuno pun sulit menahannya. Selama Kong dan Xuan membunuh para murid, Master Sekte, dan Master Gunung di lisan dalam jumlah besar, Yayasan Luo Yan tidak akan ada lagi. Bas! 5 bola besar muncul di depan Kong. Setelah mengompresi sejumlah besar paku ruang di 5 bola, Kong mengangkat tangannya sedikit dan mengirim 5 bola lagi. Masuk ke lisan. Biarkan aku datang sendiri. Sosok besar Z tiba-tiba melayang di gunung lisan, gerakannya yang tampaknya malas sebenarnya sangat cepat sehingga orang tidak bisa bereaksi. Sosoknya berubah menjadi 5 dalam sekejap, dan setiap sosok memegang botol kaca Tianbao di tangannya. Kang, bang, bang, bang. Diiringi oleh 5 suara renyah, botol kaca Tianbao menggenggam bola dengan presisi yang tak tertandingi. Setelah bola meledak, paku berbentuk berlian di dalamnya tidak memiliki cara untuk mengambil botol kaca, dan putaran serangan Kong diblokir oleh Z sendirian. Kong hanya mendengus dingin ketika dia menyadari bahwa serangannya dicegat oleh Z, tetapi dia tidak menyesuaikan metodenya, dia masih mengompres paku Kong Ling menjadi bola besar dan kecil, lalu mengirimkannya ke lisan. Tapi tidak peduli berapa banyak bola yang dikirim Kong, semuanya diterima oleh Z. Di Gunung Li, Nuwa telah kembali ke teras Zamrud, dengan tatapan muram di matanya. Meskipun lisan mempertahankan serangan dari 2 dewa kekacauan kuno, itu masih tidak memenuhi harapan Nuwa. Kong memiliki temperamen yang keras, kita tidak bisa bertahan, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk menyerang, kata Nuwa dengan cemberut. Latar belakang lisan tidak diwariskan dari mulut ke mulut, Nuwa memang mengatur hadiah besar untuk dewa-dewa kuno yang kacau ini, dan itu tergantung mana yang menyerang lebih dulu. Menurut deduksi Nuwa, itu mungkin kosong. Tapi Kong jelas tidak sebodoh penampilannya, dan dia persis sama dengan Xuan. Sepertinya dia menggunakan cara yang menggelegar, tapi nyatanya jalan buntu seperti ini hanya menunda waktu saya khawatir mereka ingin menunggu orang-orang dari kapal hitam melakukannya terlebih dahulu. Pandangan Fusi beralih ke sisi lain. Melalui formasi awan dan kabut, dia dapat dengan jelas melihat deretan kapal hitam yang melayang di udara.
Orang-orang di kapal hitam ingin Dewa Kekacauan Kuno menyerang terlebih dahulu dan kemudian menuai keuntungan, dan Dewa Kekacauan Kuno memikirkan hal yang sama. Persaingan tiga pihak sering kali seperti ini. Aduh capek banget, aku mau lihat siapa yang lebih sabar, Noah mengatupkan bibirnya dan tersenyum. Di puncak Senlan, Luo Zeng bisa melihat potongan pisau cahaya kemasan terbang keluar. Setiap potongan pisau ringan yang meledak akan mengguncang lisan, yang setara dengan ukuran sebuah negara, kekuatan Luo Yan sangat menakutkan. Wajah Luo Zeng agak serius. Dia baru saja memasuki alam abadi, dan dia masih belum bisa mengendalikan darahnya sendiri. Dalam pertarungan level ini, kekuatan yang bisa dia keluarkan sangat terbatas. Jika dewa-dewa kuno yang kacau itu, Master Tongtian benar-benar menginvasi lisan, Luo Yan, yang mengendalikan poros energi, mungkin akan menjadi target pertama. Memikirkan hal ini, Luo Zeng sedang terburu-buru. Aku tidak bisa menggunakan darah asli, semua perubahan dalam darah asli, hanya untuk menahan semua energi eksternal untuk perlindungan diri, maka lebih baik menyerap darah asli. Luo Zeng menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak lama setelah mendapatkan asal-usul darah, ketika Luo Zeng meninggalkan pengadilan Dewa Abadi dan melewati ruang-ruang itu, asal-usul darah tampaknya sangat baik, dan bahkan memungkinkan Luo Zeng untuk memahami struktur darah aslinya. Jika Luo Zeng diizinkan untuk menyesuaikan kemampuan darah asli, dia dapat menyesuaikan darah asli. Tapi sejak dia meninggalkan gulungan abadi, darah asli menjadi semakin mandiri, dan tidak lagi memberikan otoritas apapun kepada Luo Zeng. Yuan Shi Tianzun mendengar nada suara Luo Zeng dan tahu bahwa dia juga sangat tertekan, ketika dia hendak membujuknya, Luo Zeng membiarkan Chaotic Origin Spirit-nya jatuh ke dalam kelelahan, dan langsung melelehkan luka di lengannya. Kali ini, jumlah darah asal yang dikeluarkan lebih besar, seukuran kepalan tangan. Permukaan Origin Divine Blood berfluktuasi dan berubah menjadi bentuk monster kecil, membuat raungan aneh ke arah Luo Zeng. Luo Zeng tidak dapat memahami raungannya, tetapi dia masih berkata dengan wajah serius, "Saya tidak peduli apa tujuan Anda bersembunyi di tubuh saya, tetapi saya membutuhkan kekuatan untuk mengatasi kesulitan di depan saya." Luo Zeng merentangkan jarinya jauh. Pada titik ini, 3 pedang cahaya emas meledak, dan gelombang suara besar menyebar ke seluruh lisan, dan gunung itu terus bergoyang. "Apakah kamu pikir kamu aman?" Luo Zeng mencibir, "Bisakah kamu menjamin bahwa tidak ada orang dari Sekte Empat Roh di belakang mereka? Mengetahui keberadaan garis bawahmu, secara alami ada cara untuk mengalahkanku, yaitu, untuk mengalahkanmu." Luo Zeng secara kasar dapat memahami. Asal-usul gagasan sederhana tentang darah suci, itu hanya memberi Luo Zeng kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga dapat membantu Luo Zeng mengatasi segalanya. Adapun kekuatan kuat yang dikejar Luo Zeng, itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Aduh, monster darah seukuran kepalan tangan itu masih melolong, tapi suaranya jauh lebih pelan. Sekte Empat Roh adalah peradaban instan. Luo Zeng sangat yakin, tetapi Sekte Empat Roh tidak utuh, dan sulit untuk mengatakan apa posisi mereka. Tapi dari apa yang dia ketahui, bahkan makhluk dari Sekte Empat Roh masih sangat tertarik dengan darah asalnya. "Bantu aku tidak akan jatuh ke tangan mereka, jika kamu tidak membantuku, aku khawatir itu tidak baik." Luo Zeng berkata setengah berkomunikasi dan setengah mengancam. Begitu suara itu jatuh, monster darah itu meraung lagi. Pada saat yang sama, Luo Zeng merasakan tubuhnya membeku, dan darahnya menarik kakinya untuk melarikan diri. Tapi asal mula darah baru saja mengambil langkah, dan Luo Zeng sendiri juga meledak. Kakinya diikat menjadi simpul, dan dia jatuh ke tanah dengan celepuk. "Bagaimana aku bisa membuatmu berharap?" Luo Zeng tersenyum. Dia bangkit dari tanah sambil berbicara, dan dia akan bergegas maju lagi. Luo Zeng hanya diam-diam mengerahkan kekuatan, dan dia tersandung lagi. Asal darah ilahi hanya dapat mengontrol tubuh fisik Luo Zeng melalui darah, dan fisik Luo Zeng tubuh masih ada tulang dan meridian. Dalam perebutan kendali, Luo Zeng memiliki sedikit keunggulan. Tentu saja, ini baru sekarang, dan masa depan mungkin tidak pasti, itulah yang dikhawatirkan Luo Zeng. Mungkin karena saya mengerti kata-kata Luo Zeng sepenuhnya, mungkin saya menyadari bahwa saya tidak bisa mengalahkan Luo Zeng untuk saat ini. Monster darah kecil yang masih berada di luar tubuh Luo Zeng menjerit beberapa kali, seolah memohon belas kasihan, melompat atas dan ke bawah melompat ke bahu Luo Zeng. Itu tidak memiliki busur keras tuan untuk mengebor kembali melalui luka di lengan kanan Luo Zeng, tetapi menunggu janji Luo Zeng. "Apakah kamu bersedia berkompromi?" Luo Zeng sangat gembira, "Kalau begitu setidaknya beri aku kekuatan magis garis keturunan tingkat sumber." Suara Luo Zeng jatuh, dan darah asal dalam tubuh berfluktuasi.
Dalam persepsi Luo Zeng, dia dapat melihat bahwa asal-usul darah telah menggunakan kemampuan di 6 kuadran kehidupan, dan ada juga kemampuan di kuadran ruang waktu, dan itu adalah kemampuan yang menempati peringkat lebih dari 80 di ruang kuadran waktu, yang sangat bias. Garis keturunan yang dibentuk oleh perpaduan 7 kemampuan. Kamu adalah garis keturunan asli. Wajah Luo Zeng sedikit membeku. Mungkin 373 jenis kemampuan ini memiliki kombinasi yang tak terbatas, tetapi garis keturunan asli yang ditentukan oleh pengadilan Dewa Tanda Abadi adalah garis keturunan di 4 ruang tersebut. Luo Zeng mencoba menjalankan kemampuan garis keturunan di dalam tubuh, setelah menggunakannya, dia merasakan sensasi terbakar di tubuh fisik, dan tubuh fisik mulai mengalami perubahan drastis. Otot tipis tumbuh, dengan cepat menjadi keratin, dan berubah menjadi lapisan baju besi yang halus dan kuat. Setelah baju zirah itu muncul, ia dengan cepat tenggelam, bertatahkan di permukaan kulitnya, menutupi seluruh tubuhnya dengan erat. Luo Zeng memandangi tubuhnya, dan berkata dengan sedikit tercengang, "Kamu sama sekali tidak memberiku darah asli, apakah kamu takut dengan pertumpahan darahku?" Asal-usul darah tampaknya sangat pendek dan membenci Luo Zeng untuk memisahkannya sekarang permukaan tubuh pertumbuhan armor menjijikkan ini jelas untuk mencegah Luo Zeng melukai dirinya sendiri. Hanya saja peningkatan sebesar ini tidak cukup untuk bertarung. Apakah kamu tidak takut ditangkap oleh mereka? Luo Zeng mengancam beberapa kata, tetapi Yuan Seng Sui tidak bergerak, dan tidak berencana untuk memperhatikannya sama sekali. Gemuruh. Lisan masih sedikit gemetar. Penguasaan metode serangan sumbu energi Luo Yan menjadi semakin mahir, dan kecepatan pelepasan pisau cahaya emas itu menjadi semakin cepat, tepi lisan dipotong dengan rapi menjadi selokan oleh pisau cahaya emas. Xuan masih mendesak pertumbuhan pilar biru, tetapi saat Luo Yan membersihkannya lebih cepat dan lebih efisien, celah besar muncul di pilar biru yang awalnya mengelilingi seluruh gunung lisan. Jika terus seperti ini, Luo Yan mungkin dapat sepenuhnya menekan Xuan. Adapun bola yang dilempar oleh Kong, mereka ditangkap satu persatu oleh Z, hampir tanpa kecuali. Meskipun lisan sangat besar, masih sangat mudah bagi Dewa Kekacauan Kuno untuk menghancurkan suatu negara. Energi yang dilepaskan oleh Xuan dan Kong cukup untuk menghancurkan lisan beberapa kali tetapi di bawah perlindungan Luo Yan dan Yang lainnya, lisan tetap tidak bergerak. Di kapal hitam, pemimpin Tongtian yang awalnya tenang dan santai akhirnya merasa sedikit kesal. Kong dan Su bukanlah tuannya, mereka juga pada dasarnya adalah musuhnya karena target yang sama tidak saling bertarung untuk saat ini. Sekarang kedua Dewa Kekacauan Primal ini bertarung bolak-balik dengan lisan, itu jelas buang-buang waktu. Apakah mereka berencana untuk menghabiskan waktu seperti ini sepanjang waktu? Master Kultus Tongtian mengerutkan kening dan berkata. Bos kapal melihat suasana hati pemimpin Tongtian, dan menyarankan, mungkin, mereka membutuhkan seseorang untuk memecahkan keseimbangan. Menunggu saya melakukannya, tanya pemimpin Tongtian. Seharusnya begitu, bos perahu itu mengangguk. Dalam hal ini, biarkan aku menghancurkan keseimbangan ini. Pemimpin Tongtian mengulurkan tangannya dan mengguncang 6 panji jiwa yang melayang di udara. Dengan goyangan kecilnya, api hitam dari panji 6 jiwa terus melayang keluar, seperti ular hitam yang terjerat di pedang Kingpingnya. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk dengan ringan ke pedang Kingping, dan napas kebenaran kehidupan keluar. Bos kapal, kru, dan bahkan dewa jahat tidak jauh merasakan nafas, dan mata mereka sedikit berkedip. Anggota kapal hitam terkejut mengapa pemimpin Tongtian dapat menggunakan kebenaran kehidupan, tetapi tidak aneh jika berpikir bahwa pemimpin Tongtian juga pernah menggunakan kebenaran ruang sebelumnya. Saya tidak tahu bagaimana Master Kultus Tongtian memperoleh kemampuan ini. Adapun dewa jahat, dia telah mengalami energi kristal persegi kebenaran dari Luo Zeng, dan nafas di dalamnya persis sama dengan Master Kultus Tongtian. Setelah ular hitam di pedang Kingping terbenam dalam energi kebenaran kehidupan, ia langsung menjadi hidup dan mengelilingi pemimpin Tongtian. 10, 20, 30, 40. Dalam waktu singkat, Master Tongtian telah mengarang lebih dari 300 ular hitam. Saat dia mengguncang pedang Kingping dengan ringan, dan menjentikkan tangan kanannya berulang kali, bingkai ruang biru-biru muncul di permukaan ular hitam itu, dan mereka dikirim ke lisan oleh pemimpin Tongtian. Perahu hitam itu juga melakukan sesuatu, kata Nuwa dengan suara terkonsentrasi. Saat bertarung melawan dua dewa kekacauan kuno, Lisan juga memperhatikan sisi pemimpin Tongtian, lagi pula, pemimpin Tongtian lebih sulit untuk dihadapi daripada dewa kekacauan kuno. Aku akan menangani api hitam itu. Ji terjerat oleh api hitam itu sebelumnya, dan mengembangkan anisasi unik dengan kebenaran hidup untuk memadamkan api hitam itu.
Setelah mendapatkan pengalaman dan menghadapi api hitam lagi, Ji secara alami percaya diri. Tepat ketika Ji melepaskan indera ketuhanannya, berniat untuk mengeluarkan ular hitam itu, ia tertegun sejenak. Dalam jangkauan yang dicakup oleh indera ketuhanan, ia tidak dapat mendeteksi jejak ular api hitam itu. Tidak hanya Ji yang tidak dapat menemukan mereka, tetapi Fuxi dan Nuwa juga tidak dapat menemukan ular hitam itu dengan indera spiritual mereka. Biasanya energi kekerasan sangat mencolok dalam pendeteksian kesadaran spiritual, dan agak aneh karena tidak dapat dideteksi sekarang. Saat ini, di dalam gerbang Tianzuo di tengah Gunung Li, banyak klan Nuwa terus menyumbangkan kekuatan mereka sendiri. Sua, seekor ular hitam tiba-tiba muncul dan langsung menuju ke Master Sekte Tianzuo. Kepala gerbang Tianzuo juga orang kuat di alam sumber caotik, dan dia juga selangkah lagi untuk menjadi orang kuat di alam jiwa suci setelah lulus ujian kota jiwa. Dia tahu bahwa ular hitam itu kuat, jadi dia segera mengorbankan tokennya dari sisi lain. Namun kecepatan ular hitam itu masih di luar dugaannya. Saat token dari sisi lain dikorbankan, ular hitam itu telah menggigit lehernya, dan dia kehilangan semua vitalitasnya tuan. Tanda seru. Tapi ular hitam ini sulit ditangkap, belum lagi cepat, dan tidak bisa dikunci dengan akal dewa. Ular hitam, yang tidak dapat dikenai sanksi, membantai semua murid di Sekte Tianzuo dalam selusin nafas, dan hanya beberapa murid yang waspada menggunakan teleportasi besar untuk melarikan diri. Pembantaian semacam ini dilakukan di mana-mana di lisan. Nuwa, Fuxi, dan yang lainnya tidak dapat mengunci ular hitam itu dengan kesadaran spiritual mereka, tetapi mereka dapat merasakan keributan di lisan. Melihat penurunan suku yang cepat, Nuwa dan Fuxi tidak bisa duduk diam. Tuan Sekte, Tuan Gunung, tolong bunuh ular hitam itu. Pada saat yang sama Nuwa mengeluarkan perintah, dia tiba di gerbang Tianzuo dalam sekejap, dan dia sangat sedih melihat klan yang jatuh ke tanah satu demi satu. Setelah menyembelih sebentar, ular hitam itu ingin melarikan diri ke gunung, tetapi sebelum sempat masuk ke tanah, Nuwa menangkapnya. Api hitam yang menyembur dari pertarungan ular hitam membakar jari-jari putih Nuwa, memelintirnya, dan membuatnya terbakar, namun, Nuwa sepertinya tidak mengetahui rasa sakitnya, dan mengorbankan energi Waying untuk menghancurkannya. Setelah Nuwa membunuh seekor ular hitam, sosoknya tiba-tiba melintas dan dia pindah ke tempat berikutnya. Nuwa bukan satu-satunya yang bergerak, Fuxi, Master Gunung Besar, dan Master Pintu juga naik turun Gunung Li untuk membersihkan ular hitam setelah mendengar panggilan Nuwa. Namun, area yang dicakup oleh kesadaran spiritual mereka jauh lebih kecil daripada di Nuwa, dan mereka hanya dapat membersihkan ular hitam di dekat lingkaran inti lisan, dan ular hitam yang lebih jauh berada di luar jangkauan mereka. 300 ular hitam tidak dapat dikunci dengan indera spiritual, jadi secara alami melelahkan untuk membersihkannya. Kecuali jika mereka menunggu sampai anggota klan jatuh di suatu tempat, mereka dapat segera mengambil tindakan. Nyala api di tubuh ular hitam itu ganas, tetapi itu diubah menjadi 300 bagian oleh pemimpin Tongtian, mereka yang kuat di alam jiwa suci dapat menahannya jika mereka berhati-hati. Tapi ular hitam terbunuh, tetapi anggota klan itu menderita banyak korban. Selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, lisan naik turun dengan tergesa-gesa. Nuwa menghitung sedikit, gelombang ular ini masuk, dan 700.000 klan mati di lisan, di antara mereka ada banyak elit. Meskipun klan di lisan cukup banyak, yang jatuh semuanya adalah rakyatnya, mood bisa dibayangkan. Kepanikan lisan dengan cepat tercermin pada Luoyan. Lagi pula, Master Gunung dan Master Gerbang menyumbang hampir setengah dari energi ketika mereka pergi untuk menangkap ular hitam. Energi yang dapat diubah oleh sumbu energi secara alami tidak stabil. Untungnya, Luoyan sudah sangat mahir, dan dengan penyesuaian konstan, dia hampir tidak bisa menekan pilar biru yang tumbuh dengan gila-gilaan. Setelah Master Gunung Besar dan Master Gerbang kembali ke posisi normalnya, energi yang disuplai ke sumbu energi cenderung stabil kembali. Luo Zeng di puncak Senlan juga melihat keributan itu, tetapi Nuwa juga mengatakan sebelum perang bahwa semuanya ada di bawah komandonya, dan Luo Zeng tidak bertindak gegabah. Termasuk Feng Nu, Gan Gaohan, dan lainnya, mereka hanya menyuntikkan energi ke puncak utama lainnya, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran langsung. Kembali ke teras Zamrud, ekspresi Fuxi normal, tetapi wajah Nuwa menunjukkan sedikit kekhawatiran. Jika konsumsi ini berlanjut, lisan mungkin tidak dapat mempertahankannya, kata Nuwa. Fuxi melirik Nuwa. Dia tahu bahwa Nuwa memiliki hati yang baik hati, dan dia tidak ingin melihat bangsanya sendiri mati. Tetapi dalam perang skala ini, sangat umum untuk mengorbankan jutaan nyawa. Aku khawatir mereka tidak akan masuk, Fuxi juga tenggelam dalam pikirannya.
Menurut tata letak Nuwa, selama Dewa Kekacauan Kuno dapat ditipu ke dalam lisan Pit dan dibunuh, rencana tersebut akan dianggap sukses, tetapi sekarang tampaknya mustahil. Sementara Nuwa dan Fuxi sedang berpikir keras tentang tindakan balasan, pemimpin gereja Tongtian di kejauhan melambaikan panji 6 jiwa lagi, dan ratusan ular hitam yang dibuat-buat menyelinap ke lisan lagi. Setelah dupa, ular hitam itu sekali lagi dipimpin oleh Nuwa untuk memusnahkan mereka, tetapi ribuan murid lisan jatuh lagi. Jumlah murid inti selalu terbatas, bagaimana mereka bisa menahan pembantaian seperti itu? Wajah penuh kekhawatiran Nuwa tiba-tiba mengungkapkan ekspresi kejam, dan dia menoleh untuk melihat Fuxi. Kami menyerahkan tubuh fisik kami kepada dewa, dan kami dapat membunuh mereka. Setelah memasuki lisan, Nuwa dan dewa bertemu satu sama lain. Membicarakannya sekali. Nuwa dengan cepat menerima identitasnya, dan dia bisa merasakan karakter dan aura dewa sejati, yang sebenarnya adalah keberadaan yang sama dengan dirinya, tetapi hidup lebih lama dan memiliki pengetahuan yang lebih mendalam. Dia tidak keberatan dengan dewa sejati yang menempati tubuhnya, belum lagi dewa yang sebenarnya terperangkap dalam 33 hari, dewa saat ini hanyalah jiwa, dan tidak mungkin untuk benar-benar mengendalikan dirinya sendiri. Fuxi sangat menentangnya, bahkan jika Nuwa memohon secara pribadi, dia tidak akan pernah berkompromi. Sekarang melihat orang-orang lisan dikonsumsi oleh Master Kultus Tongtian sedikit demi sedikit, mereka tidak dapat menemukan cara untuk menghadapinya, jadi mereka hanya dapat mengubah strategi mereka sebelumnya dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Cara teraman adalah membiarkan dewa untuk sementara mengambil alih tubuh fisik. Tidak perlu, Fuxi menggelengkan kepalanya. Huangqi, Nuwa menatap suaminya, memohon belas kasihan di matanya. Semangat Fuxi tinggi, dan Nuwa tentu saja mengetahuinya dengan jelas. Lagi pula, dia adalah orang nomor satu di bawah Dewa Kekacauan Kuno, dan bisa dikatakan sebagai alam abadi terkuat. Dengan kekuatan Jisuan Yuan, didukung oleh klan Yuanling, dia masih bukan tandingan Fuxi. Sekarang biarkan orang lain menempati tubuhnya. Bahkan jika orang lain itu adalah dirinya yang sebenarnya, sulit baginya untuk menerimanya. Setelah ditatap oleh Nuwa beberapa saat, Fuxi akhirnya merasa sedikit kesal, jadi dia melambaikan tangannya, beri dia 1 jam. Setelah waktu ini, aku akan mengambil kembali tubuhku. Master Tongtian sangat puas dengan metode ofensifnya. Banyak kali trik kecil seringkali dapat memberikan efek yang baik. Orang-orang di lisan terlihat seperti sedang menjaga, jadi tentu saja dia tidak akan terburu-buru seperti orang yang sembrono. Ini adalah pilihan terbaik untuk memaksa mereka keluar satu demi satu. Saat pemimpin Tongtian mengarang gelombang kelima ular hitam, lisan di kejauhan akhirnya berubah. Lapisan awan putih yang awalnya menyelimuti lisan dengan cepat menghilang, menampakkan pegunungan hijau dan luas yang luas. Pada saat yang sama awan dan susunan kabut gunung menghilangkan penyamarannya, sesosok besar dengan ketinggian ratusan ribu kaki berdiri, bukan datar atau Ji, tetapi Fuxi sendiri yang mengilhami tubuh Tuhan yang sunyi. Sudut mulutnya terangkat, dengan ekspresi lega di wajahnya. Sudah lama sejak aku bertarung. Fuxi sendiri merentangkan tangannya, dan darah di tubuhnya mengalir deras. Dibandingkan dengan putaran Fuxi yang kacau ini, dewa ini memiliki kendali yang lebih kuat atas darahnya sendiri. Bentak. Fuxi sendiri bertepuk tangan, dan 2 segel gosip muncul di telapak tangan besar itu. Kamu bisa melakukannya sekarang, kata Fuxi, dan membanting tangannya ke tanah. Apakah itu Kong dan Xuan yang berada di negara bagian Daochan, atau pemimpin sekte Tongtian di Shizengzu? Gosip besar muncul dari kaki mereka. Ini, wajah Tuan Tongtian membeku ketika dia melihat gosip besar muncul dari tanah. Dia juga langsung berubah menjadi raksasa sejuta kaki, dengan lambaian tangannya, dia membungkus kapal hitam itu dengan lengan bajunya yang panjang, dan sosoknya tiba-tiba menjauh. Boom! Di atas gosip ini, telapak tangan yang kuat telah jatuh dengan tajam, dan lubang tak berdasar tiba-tiba muncul di tanah. Master Tongtian hanya menyapu 1 kapal hitam, dan kapal hitam lainnya langsung berkurang menjadi ribuan keping di bawah sampul cetakan telapak tangan ini. Meski kapal hitam ini bisa memperbaiki dirinya sendiri, mereka hancur seperti ini, dan bos kapalnya mengalami banyak kerusakan. Serangan Fuxi sendiri tidak berhenti, tangannya yang besar menamparkan tanah 2 atau 3 kali satu demi satu. Tuan Tongtian, Kong Heksu hanya bisa bergerak dan menghindar saat Tuan Tongtian mengelak, ekspresinya penuh keraguan. Sebelum bertarung melawan Fuxi, saya belum pernah melihatnya memiliki kekuatan seperti itu. Tiba-tiba, dia tampak seperti orang yang berbeda, dan bahkan samar-samar mengingatkan Tuan Tongtian pada mantan Fuxi. Ini bukan pertanda baik. Saat Kong dan Su mengelak, Dewa Nuwa, Dewa Donghuang,
Ji dan Ping semuanya bergegas menuju Si Sengzu pada saat yang bersamaan. Rencana Nuwa adalah mengerumuni dan menjatuhkan pemimpin Sekte Tongtian terlebih dahulu, lalu berbalik untuk menghadapi Dewa Kekacauan Kuno. Gosip di bawah kaki guru kultus Tongtian muncul satu demi satu, dan dia masih menghindari jejak telapak tangan yang turun. Di tanah di belakangnya, cetakan telapak tangan yang padat saling terhubung, membentuk jurang yang lebar. Boom! Saat dia menghindari cetakan telapak tangan, mata Master Tongtian berkedip, berputar dan melihat ke arah lisan. Kesadaran spiritualnya menyelimuti radius ratusan juta mil sepanjang waktu, dan dia secara alami memperhatikan bahwa Nuwa, Donghuang, Ji, dan Su mendekat dengan cepat. Kaisar Timur. Meskipun ini adalah pertama kalinya pemimpin Tongtian datang ke Chaos, berita dari dunia induk dikumpulkan oleh kapal hitam dan diteruskan kepadanya. Dia secara alami tahu tentang pembunuhan mudah Donghuang Taiyi terhadap Dijun. Kaisar Timur sendiri terjebak dalam 33 hari. Seseorang mengambil alih tubuh fisiknya, yang sangat meningkatkan kekuatan Kaisar Timur. Misteri itu mungkin menjadi misteri abadi bagi orang lain, tetapi tidak sulit ditebak untuk guru Tongtian. Sekarang kekuatan Fuxi juga meningkat pesat, dan Nuwa mungkin sama, dan Dewa akan mengambil alih tubuh fisik. Master Tongtian menghadapi mereka sendirian, dan tekanan tiba-tiba meningkat. Jika itu orang lain, saya khawatir mereka akan melarikan diri terlebih dahulu, setidaknya pergi untuk bergabung dengan dua dewa kekacauan kuno di Dao Chanzu di sisi lain. Tapi Master Tongtian tidak membuat pilihan ini. Dia yang masih menghindari gosip telapak tangan itu tiba-tiba berhenti di udara. Boom, boom, boom. Fuxi masih menamparkan tanah di Gunung Li, tetapi jejak telapak tangan yang turun dari langit langsung melewati tubuh Master Tongtian, dan Master Tongtian tampak seperti hantu yang tertanam di udara, menghindari semua serangan Fuxi. Ini adalah kemampuan kehampaan dan ilusi Dewa Kekacauan Kuno Kong, yang dapat memisahkan dirinya dalam ruang yang unik. Tongtian, jangan datang ke sini tanpa membahayakan. Mata Nuwa bersinar terang. Sebagai dewa, dia secara alami memancarkan rasa percaya diri yang berbeda. Huff, itu benar, bahkan jika kamu memiliki tubuh fisik yang lengkap untuk dipinjam, kamu tidak dapat mengerahkan kekuatan penuhmu, kata Fuxi dengan dingin. Nuwa merentangkan jarinya dan mengangkatnya dengan ringan. Potongan filamen energi merah ditembakkan dari permukaan kulit seputih salju. Filamen energi ini seperti bunga minyak yang mengalir di permukaan air, terus berputar dan berubah menjadi bayangan besar. Setelah Nuwa berubah menjadi tubuh Dewa Kemarahan, tingginya 800.000 kaki, sedangkan Waying tingginya sekitar 1 juta kaki. Tapi kali ini, bayangan Nuwa langsung melebar hingga puluhan ribu kaki, dan sosok yang menutupi langit dan matahari mengandung energi yang tak ada habisnya. Tuan Tongtian, Ji Heping terlihat sangat kecil di depan Waying. Seharusnya cukup untuk menyelesaikanmu, kata Nuwa dengan suara terkonsentrasi. Begitu kata-kata itu jatuh, Waying yang besar telah menamparkan kepala pemimpin Tongtian. Dunia ilusi kehampaan benar-benar tidak bergantung pada ruang, meskipun kekuatan Waying kuat, namun tetap tidak dapat melukai pemimpin Tongtian. Nuwa tidak menganggapnya serius, pancaran energi di tangan Waying terus terjerat dengan Master Tongtian, menutupi dirinya sepenuhnya. Itu tidak masuk akal, Master Sekte Tongtian mencibir. Benarkah? Kekosongan dan dunia fantasi ini mungkin tidak terkalahkan. Keheningan di samping melepaskan kekuatan hidup yang kuat. Dalam kabut hijau gelap, ulat sutera dengan sayap bermunculan satu demi satu. Kepala ulat sutera ini keduanya memiliki sepasang taring yang bersinar biru. Ini adalah ulat sutera pemakan dunia, makhluk yang diciptakan oleh Ji sendiri. Ji tahu bahwa cepat atau lambat dia akan bertempur dengan dewa kuno kekacauan lainnya, jadi dia secara alami siap. Devouring Silkworm secara khusus digunakan untuk menangani Kong, tetapi saya tidak menyangka bahwa pemimpin Tongtian memiliki kemampuan Kong yang tidak dapat dijelaskan, dan itu akan berguna saat ini. KKK, ulat sutera pemakan dunia ini melambaikan sayapnya dan terbang menuju pemimpin Tongtian, taring mereka menggerogoti secara bergantian, dan ruang itu ditelan oleh mereka satu persatu, terlihat semudah melahap dedaunan. Master Tongtian tidak menyangka Ji memiliki kemampuan seperti itu, melihat ulat sutera pemakan dunia menggigitnya, dia hanya bisa keluar dari kehampaan dan ilusi. Tapi saat dia keluar, pancaran energi Waying sudah terpasang, membungkusnya dengan erat. Sinar energi itu dengan cepat merusak tubuhnya. Bahkan tubuh fisik alam abadi masih tidak tahan terhadap erosi Waying, dan permukaan tubuh Tongtian tiba-tiba terbakar. Tapi ini hanya berlangsung sebentar. Permukaan utama Sekte Tongtian tiba-tiba meledak dengan kekuatan kebenaran hidup yang kuat. Kabut hijau yang mengepul tidak hanya memperbaiki tubuh fisiknya,
tetapi juga meninggalkan lapisan jaringan padat di permukaan tubuhnya. Lapisan jaringan ini sepenuhnya ditujukan untuk pembangkit energi Waying. Efek erosi Waying pada dirinya segera berkurang drastis. Kebenaran hidup, dia juga bisa menggunakannya. Bagaimana cara melakukannya? Mata Ji menunjukkan ekspresi keheranan. Tidak masalah bahwa Master Tong Tian dapat menggunakan kekuatan gaib Kong, mungkin Kong akan melakukan pertukaran dengannya. Tapi kebenaran hidup yang dia pegang juga muncul dalam dirinya, yang membingungkan. Namun selama pertempuran, Sabi tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal tersebut. Melihat bahwa Master Tong Tian akan muncul dari lapisan bayangan di bawah dukungan kuat dari Master Tong Tian, tubuhnya tiba-tiba meluncur, dan ekornya yang besar telah menusuk ke arah Master Tong Tian. Racun analitik di ujung jarumnya tidak dapat disembuhkan, dan lebih baik daripada kematian Ah Huo jika dia diracuni, dan Master Tong Tian tidak terkecuali. Tapi pemahaman Guru Tong Tian tentang Ji jelas jauh lebih baik daripada Ah Huo. Dia mampu mengabaikan serangan Nuwa, tetapi dia memberikan perhatian khusus pada gerakan Ji. Melihat jarum ekor datang langsung ke arahnya, Master Tong Tian membalik dan dengan cepat menghindarinya. Pada saat yang sama saat dia menghindarinya, bayangan pedang emas jatuh lurus ke arahnya. Master Tong Tian bahkan tidak melihatnya, tapi Qing Pingjian dengan tegas menyerang. Kuang 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 kuang. Ujung pedang besar itu berpotongan satu sama lain, dan cahaya pedang di udara menari-nari. Kekuatan dari setiap benturan sangat menghancurkan, dan jika makhluk di Shizhengzhou melihat ke atas, mata mereka akan dibutakan oleh cahaya kemasan. Setelah puluhan pertarungan pedang antara Master Tong Tian dan Dong Huang sendiri, dia tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, tubuhnya yang besar seperti hantu, dan dia melarikan diri ke selatan, yang merupakan arah Dao Chanzu, dewa kuno yang kacau terseret masuk. Kejar, Nuwa, Ji, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Menghadapi serangan Fuxi, Kong dan Xuan di negara bagian Dao Chan pada awalnya masih bingung. Namun ada sedikit keterlambatan dalam serangan gosip dan telapak tangan, dan tidak sulit untuk menghindarinya dengan kemampuan mereka. Pada saat yang sama, dua dewa kekacauan kuno juga memperhatikan bahwa Li San mengambil inisiatif untuk menyerang pemimpin Tong Tian. Kong dan Master Tong Tian tidak berada dalam kelompok yang sama, dan dari segi kekuatan, Master Tong Tian juga membuat Kong sangat ketakutan. Melihat kekuatan Li San yang luar biasa, jika dia dapat mengambil kesempatan ini untuk menyingkirkan Master Tong Tian, itu akan terjadi, jadilah baik untuk mereka kata-kata secara alami adalah hal yang baik. Tidak ada kesepakatan dalam sumpah dan kontrak bahwa ular kembar harus membantu Master Kultus Tong Tian. Kedua dewa kuno yang kacau ini secara alami menonton dari pinggir, tetapi mereka tidak mengharapkan Master Kultus Tong Tian untuk menyingkirkan keterikatan mereka dan datang ini jalan. Untuk pembangkit tenaga Immortal Realm, jarak negara bagian yang besar dapat dilintasi dalam waktu singkat. Master Tong Tian dan mereka yang mengejarnya jauh lebih kuat dari alam abadi biasa, dan kecepatannya hanya akan lebih cepat. Kong Heksu harus membuat keputusan dalam waktu singkat. Haruskah kita menghindari atau melawan? Tanya Su. Dalam pemikiran Su, tujuan pertama adalah menggulingkan Li San dan membantu klan Yuanling menyelesaikan jalan hukum. Tidak ada suka dan tidak suka tentang Fuxi, Nuwa atau bahkan Luo Zeng, ini murni masalah posisi. Dan ada sedikit keraguan di bola mata besar Sora. Serangan penembak jitu sebelumnya terhadap Istana Taitian dianggap gagal, kekuatan super seperti Senong, Yuxiong, dan Min Yue semuanya mati dan melarikan diri, bahkan Ah Huo terbunuh. Sekarang kekuatan Fuxi dan Nuwa telah meningkat pesat, bersama dengan Dong Huang Taiyi dan dua dewa kuno kekacauan lainnya, kekuatan seperti itu tidak dapat dengan mudah dilawan. Jika Tuan Tong Tian benar-benar dikalahkan, atau bahkan dibunuh oleh mereka, dan dia serta Su menghadapi Li San, apa akibatnya? Pikiran-pikiran ini tertinggal di benaknya selama sepersekian detik sebelum dia membuat keputusan, bertarung. Setelah dia selesai berbicara, awan debu biru muncul di bola mata Sora. Jika diperhatikan dengan seksama, debu biru ini sebenarnya adalah ruang persegi, seukuran kepalan tangan orang dewasa, tetapi dibandingkan dengan tubuh Kong, mereka seperti debu. Saat potongan ruang persegi biru ini menghilang, ia muncul di sebelah timur negara bagian Dao Chan, dan mereka melayang tidak teratur. Bagi mereka yang telah mengaktifkan Rage God Body, itu seperti debu yang berterbangan di udara. Ketika Ji melihat debu biru yang tiba-tiba, dia langsung mengingatkan, hati-hati, ini adalah ruang terbalik yang dilepaskan oleh Kong. Pada saat yang sama Ji membunyikan pengingat, Kong membangkitkan debu ini. Ruang biru seukuran kepalan tangan mengembang dengan cepat, berubah menjadi panjang, lebar, dan tinggi 100.000 kaki dalam sekejap, dan ruang di bagian selatan prefektur Dao Chan langsung diisi dengan ruang terbalik ini.
Ruang-ruang terbalik ini juga merupakan ruang yang terlihat kosong di dalamnya, tetapi sebenarnya penuh. Apakah itu Ji atau Nuwa dan yang lainnya, jatuh ke dalamnya seperti mengalir di air, dan kecepatannya sangat melambat. Master Tongtian juga jatuh ke ruang mundur, tetapi Kong dapat mengontrol ruang mundur ini secara sewenang-wenang di bawah kendali Kong yang disengaja. Ruang mundur di depan Master Tongtian dengan cepat menjadi seukuran kepalan tangan. Setelah melewati rintangan, kecepatan Master Tongtian tentu saja tidak sama. Setelah beberapa tarikan napas, Nuwa dan rombongannya sudah tertinggal. Fuxi sendiri, yang berada di lisan, melihat pemandangan ini, wajahnya hanya sedikit memadat, dan dia menoleh ke Luo Zeng di Jade Stage dan berkata, "Kamu bertanggung jawab atas keseluruhan situasi, dan aku akan membantu." Situasi keseluruhan yang disebutkan oleh Fuxi sendiri sebenarnya terkait dengan keluarga Irmos. Klan telinga tikus selalu menjadi kekuatan yang tidak bisa diabaikan di dunia ibu. Kuncinya adalah ras ini ada di mana-mana dan sangat kaya. Ji Xuanyuan telah mencoba berkali-kali untuk memenangkan Ermaus, tetapi Ermaus selalu mempertahankan sikap netral, dan tampaknya tidak tertarik pada jalan hukum dan jalan finalitas. Seorang pengusaha mengejar dua arah, selama klan Ermaus tidak jatuh ke tangan lisan, Ji Xuanyuan tidak peduli. Sikap Keseng Tian Suang sendiri tidak seperti yang terlihat. Klan Ermaus dapat mencapai titik ini, dengan mengandalkan jumlah yang tak terhitung banyaknya, dan cara ketertiban yang sah tidak dapat memenuhi harapan Seng Tian Suang. Dahulu kala, Irmaus dan Li San datang bersama secara diam-diam. Meskipun Seng Tian Suang berada di alam abadi, kekuatannya sendiri tidak terlalu menonjol di alam abadi. Namun, dalam hal kekayaan, tidak ada ras di seluruh dunia ibu yang bisa dibandingkan. Kristal dewa yang dikumpulkan oleh Seng Tian Suang selama bertahun-tahun dapat mencapai lebih dari 50% dari seluruh dunia ibu. Ada energi murni di dalam Senjing itu sendiri, tetapi tidak ada yang tahu di mana Senjing sebanyak itu. Luo Zeng juga baru tahu bahwa belum lama ini, semua kristal ilahi disembunyikan di bawah Gunung Lisan, dan Nuwa, dengan bakatnya yang belum pernah terjadi sebelumnya, mengatur formasi aneh, yang merupakan jebakan besar. Bahkan jika Dewa Kekacauan kuno masuk ke perangkap ini, dia tidak akan pernah kembali. Sebelumnya, Nuwa dan Fuxi ingin memancing salah satu dari Kong atau Xuan, tetapi pihak lain menolak untuk memasuki Lisan, jadi mereka malah dipaksa keluar. Sekarang Fuxi juga pergi untuk membantu pertempuran, dan formasi aneh ini secara alami diserahkan kepada Luo Zeng. Setelah Fuxi pergi, garis-garis di permukaan jade platform berkedip-kedip, dan lampu hijau itu berkumpul menuju kaki Luo Zeng. Pada saat ini, Luo Zeng telah berubah menjadi mata dari susunan aneh ini. Seluruh lisan tampak tembus cahaya, dan sejumlah besar kristal dewa muncul di depan mata Luo Zeng. Begitu banyak kristal dewa. Kristal dewa itu didistribusikan pada jarak yang sama, berputar di sekitar puncak Gunung Li. Anda harus tahu bahwa lisan sebesar sebuah negara bagian, dan kristal dewa ini menempati hampir sepertujuh dari luasnya. Jika kristal dewa ini dipilih, mungkin jumlahnya sangat besar. Jika energi kristal dewa ini dirangsang sepenuhnya, dapatkah seluruh lisan dihancurkan? Luo Zeng berkata dengan linglung. Kamu tidak membutuhkan begitu banyak kristal ilahi, 10% di antaranya sudah lebih dari cukup, kata Yuan Shi Tianzun. Menghancurkan gunung lisan yang tidak dijaga tidak terlalu sulit, alam abadi manapun dapat melakukannya, tetapi formasi aneh yang mengandalkan kristal dewa ini dapat membunuh dewa kekacauan kuno. Di tengah formasi aneh ini, ada beberapa makhluk yang duduk tegak, dan pemimpinnya adalah Seng Tian Suang. Beberapa hari yang lalu, ketika Nuwa meminta bantuan, tokoh inti dari klan Ermaus datang satu persatu, hanya untuk memimpin formasi aneh ini. Setelah mengamati Luo Zeng sebentar, dia mendongak dan hanya menatap mata saudara perempuannya, tetapi keduanya saling tersenyum. Berkelahi dan berkelahi, nasib lisan secara tidak sadar diserahkan kepada saudara-saudari. Saat itu gelap di negara bagian Chan, tetapi secara mengejutkan lisan tenang sekarang, seolah-olah perang sudah jauh, dan para murid serta anggota klan di dalam dan di luar lisan menghela napas lega. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran pada level ini, dan hanya dapat berdoa dalam hati di lisan. Pada saat ini, sesosok besar tiba-tiba muncul di langit di atas gunung lisan, itu adalah makhluk yang ditutupi rambut putih. Saat makhluk ini muncul, hawa dingin yang tak terlihat turun dari langit. Temperatur anjlok, dan embun beku putih keperakan mulai menyebar ke bawah dari puncak lisan, seperti cincin es melingkar sempurna yang bermekaran. Luo Zeng dan Luo Yan melihat ke atas bersama, dan wajah mereka sedikit berubah setelah melihat sosok itu dengan jelas. Itu adalah Chaos Ancient God ketiga Leng yang mengikuti hukum keteraturan. Setelah bergegas ke lisan,
ia mengabaikan rencana pertempuran Dao Chanzu dan langsung menyerang Lisan. Mungkin rasanya bahkan Fuxi telah pergi, Lisan ditinggalkan, dan akan mudah untuk menghancurkan tempat ini. Kakak, suhu masih turun dengan cepat, dan semua bebatuan di Lisan retak dan pecah. Jika suhu dibiarkan terus turun, 99% makhluk di Lisan akan mati kedinginan. Luo Yan tidak membiarkan hal seperti itu terjadi, dia mengulurkan tangannya untuk membaliknya, dan awan serta kabut berada di bawah kendalinya, dan udara dingin yang mematikan dijauhkan dari Lisan. Sambil mengisolasi udara dingin, Luo Yan juga merangsang aliran energi pembentukan awan dan kabut. Tidak hanya klan dan murid yang tinggal di Lisan, tetapi juga lebih banyak manusia yang tidak bisa berkultivasi. Meski suhunya tidak terlalu rendah saat udara dingin menyebar ke tepi Lisan. Tapi bagi manusia itu masih merupakan pukulan fatal. Setelah menyelesaikan semua ini, Luo Yan mengerutkan kening, dan targetnya ditujukan pada raksasa di atas. Tugas yang dipercayakan Nuwa kepada Luo Yan adalah mengintegrasikan kekuatan Lisan untuk melindungi keamanan Lisan. Tapi sampai sekarang, dia bersikap defensif. Setelah dipukuli untuk waktu yang lama, sekarang dia akhirnya bisa melawan. Luo Yan secara alami mencurahkan energinya tanpa henti. Usap, gesek, gesek. Pisau cahaya emas besar meraung ke atas. Energi yang terkandung dalam pisau cahaya keemasan ini tidak dapat diremehkan bahkan oleh dewa kekacauan kuno. His, Leng di langit tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, perutnya yang besar membengkak tinggi. Udara yang dihisap ke perut malah dimuntahkan lagi. Udara dingin yang dipancarkan oleh tubuh besar ini cukup untuk menimbulkan badai dingin. Tapi hawa dinginnya tidak sekeras yang dibayangkan orang lain, melainkan lembut, membentuk area putih dingin di bawahnya. Saat pisau cahaya keemasan itu memasuki area ini, kecepatannya tiba-tiba melambat, dan akhirnya mandek. Cahaya keemasan di permukaan pisau cahaya juga dengan cepat meredup, dan akhirnya benar-benar meleleh di area dingin ini. Pisau cahaya emas itu sendiri adalah energi suhu yang sangat tinggi, saat meleleh, juga mengurangi banyak udara dingin. Wajah kecil Luo Yan tenggelam sedikit, dia menjentikkan tangannya berulang kali, dan lebih banyak pisau cahaya keemasan beterbangan. Tidak peduli seberapa kuat dewa kekacauan kuno itu, kekuatan kebenarannya terbatas, dan Luo Yan secara alami dapat menyia-nyiakannya karena banyaknya kristal dewa di Gunung Li. Pisau cahaya keemasan melonjak seperti sekelompok kupu-kupu yang beterbangan, dan dengan cepat melahap area dingin itu satu demi satu. Setelah benar-benar menelan area yang dingin, lebih banyak pisau cahaya keemasan menembak Leng dengan ganas. Leng hanya menatap Luo Yan dalam diam, tubuhnya yang tidak bergerak tiba-tiba menghilang, dan kemudian muncul di puncak Gunung Li, hanya berjarak 100.000 kaki dari Luo Yan. Anda harus tahu bahwa Leng tingginya 1 juta kaki, dan jarak 100.000 kaki hanyalah langkah kecil baginya. Saat dia muncul, Leng sudah mengayunkan tinjunya dan memukul kepala Luo Yan. Rambut Luo Zeng berdiri ketika dia melihat pemandangan ini. Luo Yan belum berada di alam abadi, kekuatan fisiknya hanya lebih kuat dari alam sumber caotik biasa. Belum lagi menahan pukulan kekuatan penuh dari dewa kekacauan kuno, hanya dengan terkena jari dingin akan hancur berkeping-keping. Menghadapi serangan dingin, Luo Yan tidak panik. Dia mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut membelai gaun emas itu, dan tudung emas menutupi puluhan ribu kakinya, dan Luo Zeng di platform Zamrud secara alami disertakan. Kang, Leng meninjunya, membuat suara keras. Penutup emasnya sangat kuat sehingga hanya bergoyang sedikit. Segera setelah itu, Luo Yan menjentikkan kedua tangannya, dan pisau cahaya keemasan itu melesat keluar dari sumbu energi dengan kecepatan tinggi. Karena jarak yang sangat dekat, 3 pisau cahaya emas di depan meledak langsung di dada Leng. Bum bum bum. Mengikuti 3 suara teredam, 3 lubang darah besar muncul di dada Leng, darah mengalir keluar dari lubang darah seperti air terjun, dan bau darah menyebar di Gunung Lisan. Leng jelas tidak menyangka pisau ringan ini begitu kuat, dan dia hanya bisa kabur jauh sambil kesakitan. Dan Luo Yan jelas tidak berniat melepaskannya dengan mudah, selama berada dalam jangkauan Lisan, itu adalah jangkauan serangannya. Aliran pisau cahaya yang stabil mengikuti di belakang, meledak terus-menerus, dan serangkaian cahaya keemasan seperti matahari kecil bermekaran di langit. Luo Zeng juga menghela nafas lega, gunung awan dan susunan kabut yang diatur oleh Nuwa masih kuat, dan bahkan dewa kekacauan kuno tidak mudah dihancurkan. Tetapi pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba terdengar di telinga Luo Zeng. Luo Zeng, jika Leng mendekat lagi, kita harus mengambil kesempatan untuk mengaktifkan formasi kristal ilahi dan menjebaknya di Lisan. Itu adalah suara Seng Tian. Suang dari dingin tadi begitu dekat,
yang sebenarnya merupakan waktu yang tepat. Tetapi ketika Luo Zeng mengkhawatirkan keselamatan Luo Yan, dia benar-benar lupa tentang masalah ini. Meskipun Seng Tianxuang mengendalikan seluruh formasi Senjing, hak untuk meluncurkan formasi ini terletak pada Emerald Platform, dan Seng Tianxuang hanya dapat mengingatkan saya. Begitu, Luo Zeng mengangguk. Di atas formasi kristal ilahi di lisan, Seng Tianxuang juga mengangguk ke arah beberapa makhluk lainnya. Gagasan formasi kristal ilahi diusulkan oleh Seng Tianxuang, tetapi kesempurnaan dan perumusannya masih bergantung pada Nuwa, dan bahkan token dari sisi lain makhluk yang memimpin formasi kristal ilahi juga diciptakan oleh Nuwa dan Fuxi, dalam 33 hari, mencari. Juga dengan mengandalkan kerja sama timbal balik dari token ini dari sisi lain, kekuatan formasi kristal ilahi dapat dimainkan sepenuhnya. Setelah Leng mundur untuk jarak tertentu, dia meraung dengan keras, dan otot-otot di dadanya pulih setelah beberapa saat menggeliat. Jelas tidak berhati-hati seperti Kong. Gadis kecil manusia itu bahkan tidak berada di alam abadi, jadi sangat memalukan untuk menyakitinya. Lingkaran udara dingin putih keluar dari tubuh dingin, dan setelah beberapa saat, baju besi es padat muncul di tubuhnya, dan kemudian bergegas menuju Luo Yan lagi. Meskipun pedang cahaya emas Luo Yan sangat kuat, ia masih berniat untuk menyerangnya dengan keras. Boom, boom, boom. Potongan pisau cahaya keemasan menghantam armor dingin secara langsung, dan pemandangan aneh muncul. Pisau cahaya keemasan menghantam armor dengan kilatan cahaya keemasan dan kemudian menghilang. Jika itu adalah dewa kekacauan kuno lainnya, dia mungkin tidak berani melawan pedang cahaya emas sekeras itu, tetapi baju besinya adalah musuh dari semua energi murni. Desir, desir. Luo Yan meledakkan ratusan pisau cahaya keemasan, yang semuanya diserap oleh pelindung es dingin. Melihat tubuh besar Leng meraung ke arahnya, Luo Yan tidak punya pilihan selain mengorbankan perisai emas itu lagi. Perisai emas itu bergetar, tapi masih kokoh. Leng tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali, mengulurkan tinjunya, dan tiba-tiba bayang-bayang tinju di seluruh langit datang ke arah Luo Yan. Kang bang bang bang. Ribuan pukulan menghantam perisai emas, dan perisai itu bergetar semakin keras. Wajah Luo Yan juga menjadi pucat, dan ada kepanikan di matanya. Setiap pukulan ini dapat menghancurkannya berkeping-keping, selama perisai emasnya pecah, dia pasti akan mati, dan bahkan kakaknya pun tidak akan selamat. Ngomong-ngomong, formasi kristal ilahi. Dalam kepanikan, Luo Yan menatap Luo Zeng. Luo Zeng baru saja membuka seluruh formasi kristal ilahi, tetapi itu tidak sulit. Orang yang benar-benar menguasai seluruh formasi kristal ilahi adalah Raja Tikus Seng Tian di bawah. Dia duduk bersila di atas platform batu giok, dengan tangan rata di atas platform batu giok, dan kilau hijau di atas platform dengan cepat berkumpul di tangannya. Platform Zamrud mulai berputar perlahan. Seluruh susunan kristal ilahi seperti monster yang tidak bisa mendapatkan cukup makanan dan mulai melahap jumlah astronomi dari kristal ilahi. Dengan jumlah kristal ilahi yang begitu besar, akan menjadi proses yang panjang untuk mengekstraksi energi darinya. Tapi Nuwa sangat cerdas, dan dia membangun tata letak yang sangat unik. Dengan perputaran platform Zamrud, semua kristal dewa akan dihancurkan dalam satu arah, dan pada saat yang sama, energi di dalamnya akan dilepaskan. Energi biru yang mengalir dari kristal dewa mengalir ke pusat, seperti ratusan aliran, dan ketika mereka berkumpul di tengah, itu menjadi sungai energi biru-biru. Sungai energi sangat lembut, dan orang biasa tidak akan dirugikan jika mereka berenang di dalamnya. Keluarnya energi ini tidak akan menyakiti siapapun, dan bahkan lebih mustahil untuk membunuh dewa kekacauan kuno. Tetapi ketika sungai energi ini mengalir deras, 3 anggota Saint Soul Realm dari klan Ermos menembak bersama. 3 token identik dari sisi lain muncul dari atas kepala mereka. Ketiga token surga ini semuanya berasal dari 33 surga, tetapi karena mereka termasuk jenis tambahan dari token surga, semuanya berfungsi dan tidak terlalu membantu dalam pertempuran yang sebenarnya, sehingga hanya sedikit orang yang mengintegrasikannya. Namun, interaksi antara objek di sisi lain dapat sangat menekan sungai energi. Setelah sungai energi bergelombang dikompresi, itu berubah menjadi kristal lagi. Awalnya, Senjing adalah sejenis biji yang dibungkus dengan energi, tetapi sekarang kristal tersebut adalah kristal energi murni. Energi yang terkandung dalam satu kristal energi setara dengan 70 juta kristal ilahi. Nuwa pernah mencoba memadatkan semua kristal sedemikian rupa sehingga akan jauh lebih nyaman untuk menyimpannya tanpa menempati ruang yang begitu besar di dalam lisan. Tetapi setelah kompresi ekstrim, kondisinya sangat tidak stabil dan tidak dapat disimpan sama sekali. Sungai itu bergelombang, dan kristal energi yang sangat kental mengambang di depan Seng Tianxuang.
Di atas kepala Seng Tianxuang juga terdapat token Bian, yaitu token Bian hidup, seukuran telapak tangan, dan bentuknya seperti kucing hitam. Sebenarnya, ini adalah leluhur Xiao, dan juga sejenis makhluk ajaib dari sisi lain dalam 33 hari. Meski terlihat seperti kucing hitam yang ganas, sebenarnya ia adalah sejenis tubuh energi, seringkali akan berubah menjadi bola energi, hanya akan berubah menjadi kucing hitam saat berburu. Leluhur Xiao memiliki karakteristik yang sangat magis, token lain dari pantai seberang, atau kristal yang dimakan oleh makhluk dari pantai seberang terbatas. Sangat mudah untuk 33 hari dari token pantai lain untuk menyerap jutaan, puluhan juta kristal dewa, tetapi sangat sulit untuk menyerap miliaran kristal dewa, itu dapat menyerap kristal dewa tanpa batas, dan semakin banyak kristal dewa diserap, semakin kuat jadinya. Setelah menemukan karakteristik leluhur pertama, banyak orang menggantungkan harapan mereka untuk menyelesaikan jalur terakhir di atasnya. Fuji juga sangat aktif ingin menaklukkan hal ini di awal. Belakangan, diketahui bahwa metode serangan leluhur Yi sendiri tidak kuat, ia memiliki ruangnya sendiri di perutnya, dan kristal dewa setelah menelan hanya dapat menghasilkan kekuatan penghancur di dunia di dalam perutnya. Mustahil bagi leluhur Yi menelan jarum itu sama sekali. Fuxi kecewa dengan ini, tetapi Nuwa memberikannya kepada Seng Tianxuang sebagai hadiah, dan bersama dengan Seng Tianxuang, dia membuat formasi sebesar itu, yang akan berguna di saat-saat kritis. Kali ini ketika pertempuran dengan Dewa Kekacauan kuno terjadi, Nuwa memanggil Raja Tikus untuk memimpin susunan besar kristal ilahi. Pencerahan surgawi, pencerahan bumi. Perintah Raja Tikus Seng Tian dengan suara rendah. Dua telinga tikus di sebelah Raja Tikus Seng Tian mengangguk, dan pada saat yang sama mulai mengorbankan token dari pihak lain. Tianwu dan Diwu adalah lengan kiri dan kanan Seng Tianxuang. Peran mereka berdua dalam formasi Senjing adalah untuk menjebak lawan, meski hanya sebentar, itu sudah cukup. Dingin masih membombardir perisai emas tanpa lelah. Selama pengeboman, Leng juga merasakan aliran kekuatan di dalam lisan. Diperkirakan energi yang mengalir ini digunakan untuk menstabilkan perisai emas, jadi tidak menimbulkan alarm. Bum 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 bum. Perisai emas bergetar semakin keras. Murid dan klan di lisan dengan panik mengisi ulang kristal dewa dan menyuntikkan energi ke dalamnya. Meski begitu, itu masih tidak bisa mengimbangi kecepatan konsumsi Yun San Mist Array. Setiap kali tinju besar menghantam Luoyan, wajah Luoyan menjadi pucat. Tapi sebagai pengendali formasi, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Melarikan diri dalam keadaan seperti itu juga merupakan kematian. Raja Tikus Seng Tian Senior, Luo Zeng berkata dengan cemas di peron Zamrud. Sudah siap. Seng Tianxuang menjawab, Ertu, Tianwu, lakukan. Saat Tian Huangjin terlempar, ia mulai terbakar dengan cepat dan meledak dengan cahaya keemasan pada saat bersamaan. Cahaya keemasan semacam ini tidak menyilaukan, namun tetap terasa cerah dan lembut jika dilihat dengan mata terbuka. Tetapi ketika cahaya keemasan mekar, akan ada badai spiritual yang tak tertahankan, tidak peduli seberapa kuat keberadaannya, itu akan terpengaruh oleh badai spiritual ini. Setelah Luoyan melihat cahaya keemasan, pikirannya menjadi kosong sesaat. Kecuali dia, makhluk yang diterangi oleh cahaya keemasan di Gunung Li semuanya sama dingin adalah sama, meskipun jiwanya jauh lebih kuat dari alam abadi secara umum, ia tetap tidak dapat menahan badai spiritual ini. Satu-satunya pengecualian mungkin adalah Luo Zeng. Dia jelas merasakan darah di tubuhnya berfluktuasi, dan sebelum dia bisa mengetahui apa yang terjadi, dia melihat Leng yang menyerang dengan panik berhenti di udara. Untuk orang yang kuat pada level ini, terkadang bahkan setengah nafas pun berakibat fatal. Seng Tianxuang dan bawahannya telah berlatih kerja sama berkali-kali, ketika Leng berhenti, sebongkah batu menghantam Leng seperti senjata tersembunyi. Setelah serpihan batu kecil ditempelkan ke tubuh Leng, lingkaran spiral hitam muncul di permukaan, sedangkan serpihan batu lainnya ada di tangan telinga tikus Diwu, dan permukaan serpihan batu dilingkari spiral putih. Diwu melihat bahwa batu spiral hitam berhasil dipasang ke Leng, dan ia memegang batu spiral putih di tangannya dan melemparkannya ke arah Seng Tianxuang. Nenek moyang Xiao di atas Seng Tianxuang melompat dan menelan serpihan batu spiral putih dalam satu tegukan. Tukar. Pada saat ini, Diwu mengaktifkan kemampuan kedua keping batu itu. Dua keping batu ini, satu hitam dan satu putih, disebut biji batu Suangsun, yang dapat bertukar posisi benda yang menempel satu sama lain. Setelah Wu Lokal mengaktifkan kemampuan ini, Leng yang masih linglung di luar lisan diganti dengan potongan batu spiral hitam ke dalam perut leluhur pertama. Serpihan batu spiral putih yang awalnya ditelan oleh leluhur Xiao dalam satu tegukan muncul di udara di luar Gunung Li dan jatuh dengan cepat. Luo Zeng, yang tidak terpengaruh oleh Tian Huang Gold,
tercengang melihat raksasa Leng menghilang. Anda harus tahu bahwa spirit batu Suang-Suan bertukar arah dan bahkan tidak menghasilkan fluktuasi ruang. Transposisi paksa ini sangat sombong. Setelah leluhur pertama menelan dingin dalam satu tegukan, dia memberikan meong yang lucu kepada Seng Tian Suang, lalu berbaring di bahu Suang. Melihat ekspresi malas leluhur Yi, dia sepertinya telah menelan tikus yang tidak penting, dan di dalam lubang di perutnya, energi yang menakutkan mengamuk. Leng tidak pernah menyangka bahwa Li San akan memiliki persiapan seperti itu, dan ditarik ke dalam perut leluhur pertama Xiao tanpa perlawanan apapun. Hanya Nuwa dan Fuxi yang bisa menarik perhatian dingin di Li San, dan sisanya hanyalah beberapa tentara udang dan jenderal kepiting. Bagaimana menurut Anda prajurit udang dan jenderal kepiting ini pasti tidak mengandalkan kerja keras Li San untuk mendapatkan dukungan, tetapi mencari peluang untuk bunuh diri. Di depan Leng, badai energi besar yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan kecepatan tinggi. Ketika merasakan energi yang menakutkan itu, penghinaan di matanya menghilang, dan ekspresinya menjadi lebih serius dari sebelumnya. Di mana ini? Apakah ada tempat seperti itu di dunia ibu? Ada juga banyak tempat berbahaya di dunia ibu, tetapi bahaya ini pasti ditujukan pada dewa sejati itu dan pihak lain. Untuk keberadaan seperti dingin, tidak ada tempat di seluruh kekacauan yang tidak dapat mereka kunjungi, dan tidak ada tempat berbahaya di mana jadi dapat mengancam hidup mereka. Tapi hari ini entah kenapa, ada. Reaksi pertama yang dingin, berpikir bahwa tempat ini adalah ilusi, semuanya adalah ilusi, tetapi hanya dengan membedakannya, Anda dapat memahami bahwa energi gemuruh dunia ini nyata. Fluktuasi spasial yang kuat keluar dari tubuh Leng, dan Leng ingin meninggalkan dunia ini dengan paksa. Tapi perut leluhur Xiao membentuk ruangnya sendiri, dan kekuatan sihir luar angkasa tidak berguna di sini. Leng yang menyadari sesuatu yang buruk sudah menyaksikan badai energi menggelinding ke arahnya. Armor es dingin bahkan dapat menahan serangan Luoyan, karena energi apapun yang menyentuh pelindung es akan dipengaruhi oleh suhu pelindung es yang sangat rendah. Semakin kuat energinya, semakin tinggi suhunya, dan ketika suhu turun, energi itu sendiri menjadi sangat tidak aktif. Armor es padatnya juga secara teoritis merupakan musuh dari badai energi ini. Namun, intensitas badai energi ini masih jauh di luar ekspektasi Leng. Badai energi memang diblokir oleh pelindung es pada awalnya, namun badai energi ini mengikis pelindung es, meninggalkan garis tipis. Pada awalnya, ada puluhan baris, lalu ratusan, ribuan, dan baris bertambah sangat cepat. Ketika garis yang terakumulasi pada armor es padat mencapai ratusan ribu, seluruh armor itu hancur. Kondensasi. Leng Zhao mempersiapkan dan memadatkan armor es lagi. Armor es asli yang hancur mengambil tampilan baru dan memadat di tubuhnya lagi. Badai energi pertama juga menghilang dalam 7 dan 8, yang dapat dianggap sebagai perlawanan keras. Tetapi segera diikuti oleh badai energi kedua, ketiga, dan keempat. Ada ratusan badai energi di dunia ini, dan di ujung dunia, energi murni seperti tembok tebal, lebih banyak lagi badai energi yang dihasilkan sendiri dari dinding. Sambil menggertakkan giginya, Leng mengamati dunia yang luar biasa ini, merasa seperti menjadi gila. Bahkan jika itu adalah token dari pantai seberang, tidak mungkin untuk mengeluarkan energi seperti itu, bagaimana Li San melakukannya. Wow, armor es padat itu hancur lagi. Meskipun baju besi ini dapat dipadatkan sesuka hati, bagaimanapun juga itu akan menghabiskan kekuatan kebenaran. Sekarang kekuatan kebenaran yang dingin semakin berkurang, setiap kali baju besi es yang kental semakin tipis dan tipis, semakin rentan. Badai energi berkecamuk di perut leluhur ini, tetapi tidak ada gerakan di luar. Itu meringkuk di bahu Seng Tian Suang, tidak bergerak seolah tertidur lelap. Dan Seng Tian Suang menekan satu jari di kepala leluhur pertama, dan melalui metode ini, Seng Tian Suang dapat mengamati situasi di dalam perut leluhur pertama. Wang, ada apa? Diwu bertanya dari samping. Setelah berusaha keras, telinga tikus ini tentu saja penasaran. Saya tidak tahan lagi, kata Seng Tian Suang. Meskipun formasi kristal ilahi dirancang untuk membunuh dewa kekacauan kuno sejak awal desainnya. Tapi setelah membunuh keberadaan yang begitu kuat, Seng Tian Suang masih sedikit gugup, karena itu adalah kebenaran dari sang pengontrol. Tianwu dan Diwu mengangguk dan menunggu dalam diam. Di atas Lisang, Luo Zeng dan Nuwa juga mendengar suara Raja Tikus Seng Tian, dan saudara-saudari juga menghela nafas lega. Dewa kuno kekacauan yang bermartabat akhirnya ditahan. Secara relatif, keadaan pikiran Luo Zeng jauh lebih tenang daripada Seng Tian Suang. Meskipun Luo Zeng hidup berkali-kali lebih pendek dari Seng Tian Suang, hal-hal yang disentuhnya tidak setingkat dengan Seng Tian Suang.
Di era ketuhanan yang tak terhitung jumlahnya, ada cukup banyak putra kebenaran yang telah meninggal, dan pada tingkat dunia misterius, putra kebenaran bukanlah apa-apa. Namun, Luo Zeng dan Luo Yan masih memperhatikan pergerakan internal lisan sebelum Dewa Kekacauan Kuno jatuh. Semuanya bisa berubah, jadi mereka tentu saja harus berhati-hati. Tentang sebatang dupa ber lalu, Seng Tianxuang sedikit mengernyit, dan leluhur Xiao yang tertidur juga tiba-tiba membuka matanya. Hah? Leluhur Xiao merasakan sesuatu yang tidak biasa di tubuh bagian dalamnya. Tepat ketika hendak mengintensifkan energi di tubuhnya, perutnya tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi bola dengan lebar lebih dari 20 kaki. Tubuh yang berkembang pesat bahkan menjatuhkan Seng Tianxuang, Tian Wu, dan Di Wu. Ho ho! Sebelum Seng Tianxuang sempat berdiri diam, tubuh leluhur pertama Xiao membengkak lagi dengan cepat, dari lebih dari 20 kaki menjadi lebih dari 300 kaki. Ruang yang terbuka di lisan hanya setinggi 500 kaki, dan tubuh leluhur Xiao menempati lebih dari setengahnya. Leluhur Xiao sendiri masih memiliki ekspresi polos di wajahnya dan membuat erangan yang dalam. Raja, mengapa? Tanda tanya. Tian Wu dan Di Wu juga tahu bahwa sesuatu telah terjadi. Seng Tianxuang juga menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya. Rasa dingin di tubuh leluhur Xiao menyebar, dan tubuhnya membengkak lagi, kali ini setinggi 5.000 kaki. Boom! Gua di dalam lisan meledak, dan retakan di luar menyebar kemana-mana. Melihat ini, Luo Zeng di panggung zamrud terbang, meraih Luo Yan dan berkata, pergi. Tapi, Luo Yan mengontrol susunan awan dan kabut, dia tidak bisa pergi tanpa izin. Jika kamu tidak pergi, kamu akan mati. Nada suara Luo Zeng sangat tegas dan tidak bisa dilawan. Luo Yan ragu-ragu sejenak, dan menunjuk ke puncak gunung di kejauhan, ayo pergi ke sana dulu. Itu adalah puncak pandangan mata burung, di mana mata kedua dari formasi awan dan kabut berada, dan dia pindah ke dari pandangan mata burung dari puncak, seseorang masih dapat mengontrol seluruh formasi awan. Dalam keputusasaan, Luo Zeng hanya bisa menyetujui permintaannya. Saat dia pindah dengan saudara perempuannya, tubuh leluhur pertama membengkak lagi, kali ini meluas dari 5.000 kaki menjadi 300.000 kaki. Leluhur pertama Xiao tidak memiliki tubuh dewa kemarahan, jadi tubuhnya tidak bisa menahannya, dan perutnya yang gemuk terbuka. Tubuh besar Leng keluar darinya, dan sekali lagi pulih menjadi monster besar setinggi jutaan kaki, bagian tengah lisan benar-benar terbalik olehnya. Bukan hanya itu, fenomena aneh muncul di Leng. Semua bebatuan dan pepohonan yang dekat dengan tubuhnya seolah menjadi tidak berbobot, terpaku pada ruang di sekitar tubuhnya. Setelah beberapa saat, bebatuan dan pepohonan ini berubah menjadi titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya dan kemudian menghilang sama sekali. Luo Yan juga melihat pemandangan aneh ini dengan mata takjub, hati Luo Zeng seperti cermin yang cerah, dia telah melihat pemandangan yang sama di Yu Sengtian, itu adalah penjara yang dingin. Dengan lapisan penjara dingin yang melindunginya, tidak peduli seberapa kuat energinya, ia tidak memiliki ancaman terhadapnya. Materi apapun di penjara dingin akan mengambil bentuk yang sangat berbeda, dan energi tidak terkecuali. Tidak peduli seberapa kuat energi di perut leluhur Xiao, dia tidak bisa melewati penjara dingin dan menyebabkan kerusakan pada dingin. Situasi ini juga tidak terduga oleh Nuwa dan Seng Tianxuang. Mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan penjara dingin, dan mereka belum pernah melihat dingin menggunakan kemampuan semacam ini. Jika diubah menjadi Kong atau Suan, saya khawatir itu akan jatuh ke perut leluhur Yi, tapi dingin yang menyerang lebih dulu. Leng melihat ke bawah, dan mengalihkan pandangannya ke sebongkah kerikil di dalam lisan. Seng Tianxuang, apakah ini caramu berkolusi dengan lisan? Seng Tianxuang berdiri di atas kerikil, dengan mata suram lihatlah kosong di atas. Dulu membual bahwa itu adalah keberadaan terkaya di dunia ibu, tetapi kristal dewa dalam jumlah besar tidak membawa perubahan kualitatif pada klan telinga tikus, baru kemudian Seng Tianxuang ingin menggunakan kristal dewa ini. Dengan bantuan FWA dan Fuxi, seluruh formasi kristal ilahi diatur dengan mulus, dan itu benar-benar berjalan dengan sangat lancar. Tapi Leng masih menyelesaikan krisis ini. Ketika energi yang menakutkan itu dekat dengan Leng, itu berubah menjadi titik cahaya putih dan menghilang, sulit bagi Seng Tianxuang untuk membayangkan betapa kuatnya itu. Jika saya tidak menyadari kekuatan supernatural dari penjara dingin, saya khawatir saya akan benar-benar mati di dalamnya hari ini, tapi sayangnya. Leng mengulurkan jari ke arah Raja Tikus Seng Tian di atas kerikil, dan lingkaran napas putih berputar di sekitar ujung jarinya, jelas bahwa ia bermaksud untuk mengeksekusi Raja Tikus Seng Tian. Swoosh! Udara dingin mengembun menjadi panah putih, langsung menuju Seng Tianxuang. Seng Tianxuang sangat putus asa sehingga dia tidak berniat melarikan diri.
Raja, lari, Tianwu, Diwu, dan 3 remes lainnya bergegas satu demi satu. 5 tikus telinga ini adalah orang kepercayaan Seng Tianxuang, dan mereka benar-benar setia kepada Seng Tianxuang, bagaimana mereka bisa tahan melihatnya dibunuh. Perisai Dewa, perisai bundar ungu terbuka di atas Tianwu. Sepotong Tianhuang Gold itu adalah token Tianwu dari sisi lain yang Tianwu gabungkan untuk bekerja sama dengan formasi kristal ilahi, dan perisai ilahi ini adalah token asli Tianwu dari sisi lain. Sebagai token pertahanan 33 hari dari sisi lain, kekuatan serangan apapun akan dikurangi menjadi sepertiga dari kekuatan aslinya setelah menyentuh perisai peta ilahi. Bahkan jika itu adalah serangan dari pembangkit tenaga listrik Immortal Realm teratas, Tianwu pasti akan mengikuti. Boom! Panah putih itu tidak bertahan sedikit pun setelah menyentuh perisai Tiantu, lalu menembus ke dada Tianwu. Seluruh tubuh Tianwu langsung membeku dan berubah menjadi patung es. Di belakang Tianwu, Diwu dengan keras melemparkan potongan batu berpendar ganda ke arah panah putih. Saat salah satu potongan batu menyentuh panah, Diwu telah mengubah arah kedua potongan batu tersebut. Setelah panah putih berubah arah, itu melaju ke batu ke arah lain. Lingkaran bebatuan tiba-tiba menjadi keras dan rapuh, dan hanya dengan sedikit getaran, berubah menjadi tumpukan bola es. Melihat kejatuhan Tianwu, Seng Tianxuang, yang berdiri di sana dengan hampa, bereaksi, dengan ekspresi kesedihan di wajahnya, dan dia tiba-tiba mengorbankan 2 token lainnya dari sisi lain, yaitu 2 pisau tajam yang bersinar. Hanya pantulan cahaya pisau yang meninggalkan luka dalam yang tak terhitung jumlahnya di permukaan batu di sebelahnya. Seng Tianxuang tahu bahwa menghadapi dingin adalah jalan buntu, tetapi dia tidak punya alasan untuk melarikan diri, jadi dia hanya bisa bertarung langsung. Tikus yang tidak berguna, Leng jelas tidak menganggap serius Raja Tikus Seng Tian, dan mengangkat tangannya untuk membunuhnya. Pada saat ini, beberapa pisau cahaya keemasan melesat ke arah Leng di kejauhan. Wow! Saat pisau cahaya keemasan jatuh ke dalam penjara yang dingin, itu berubah menjadi titik cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian menghilang. Luo Yan berada di puncak pandangan mata burung, menatap Leng hampir dengan seluruh kekuatannya. Luo Zeng mengetahui misteri penjara dingin, dan juga tahu bahwa pisau cahaya emas yang dilepaskan oleh sumbu energi tidak berguna untuk dingin, jauh dari cukup untuk menerobos penjara dingin dengan mengandalkan sumbu energi saat ini. Tapi Luo Yan tiba-tiba bergerak, dan Luo Zeng tidak punya waktu untuk mencegahnya. Perhatian Leng awalnya tertuju pada Seng Tianxuang, tapi sekarang Luo Yan berhasil menariknya. Gadis kecil umat manusia, kamu memiliki keberanian yang besar. Leng menunjukkan senyum jelek di wajahnya yang seperti orang hutan, dan kemudian tubuhnya yang besar melintas dengan ganas, dan dia sudah menuju Luo Yan. Bas! Luo Yan melepaskan perisai emas seperti biasa. Setelah beberapa saat dilempar oleh tikus telinga barusan, energi arai kabut Yunsan telah banyak diisi ulang, dan perisai emas juga sangat detail. Tapi kali ini Leng hanya mengulurkan jarinya, dan ketika jarinya masih agak jauh dari perisai emas, perisai itu berubah menjadi titik cahaya putih dan roboh. Kemudian itu menunjukkan senyum menakutkan pada Luo Yan lagi, dan kemudian meninju Luo Yan. Ia tahu bahwa tinjunya tidak akan menyentuh Luo Yan, dan sebelum menyentuh Luo Yan, penjara dingin telah mengubahnya menjadi energi terendah dan menghilang ke angkasa. Sebenarnya, itu tidak menghilang, tetapi diubah menjadi bentuk lain pada suhu yang sangat rendah, yang sangat mirip dengan bentuk di luar dunia yang kacau. Kakak, pada saat ini, Luo Yan menyadari sesuatu, dan tanpa sadar memanggil. Pada saat ini, tubuh Luo Zeng tiba-tiba membengkak, dan dia mengilhami tubuh dewa kemarahannya. Nyatanya, Luo Zeng tidak seperti menghadapi dewa kekacauan kuno sekarang, ketika dia tidak mengetahui asal-usul darahnya, kekuatannya sebanding dengan keadaan abadi secara umum. Saat ini, dia sedang menggigit peluru. Selain melepaskan kekuatannya sendiri, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada darah asalnya. Saya harap Anda memahami situasi Anda. Tubuh Luo Zeng dengan cepat membengkak hingga ketinggian lebih dari 400.000 kaki, seperti gunung raksasa, menghalangi Luo Yan di depan. Dibandingkan dengan dingin yang tingginya 1.000.000 kaki, tubuh Luo Zeng masih pendek. Ketika pukulan dingin datang, saya melihat Luo Zeng berubah menjadi raksasa, dan senyum di wajah mengerikan itu semakin kuat. Ini anak yang disebut Su, kan? Dikatakan bahwa dia akan menangkapnya hidup-hidup. Dia mencari kematian secara langsung, tidak heran saya. Bahkan dingin tidak dapat mengendalikan penjara dingin dengan mudah, zat apapun yang bersentuhan dengan penjara dingin akan berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan Leng sendiri tidak dapat simpan saat Luo Zeng bersentuhan dengan penjara dingin tinjunya harus berubah menjadi titik cahaya dan menyebar.
Tapi adegan berikutnya sekali lagi melebihi ekspektasi yang dingin. Bang! Dengan suara teredam, tinju Luo Zeng dan tinju Leng bertabrakan dengan kuat. Di bawah guncangan kekuatan besar, Leng mundur pada jarak tertentu. Kekuatan dingin secara alami jauh lebih besar daripada Luo Zeng, tetapi barusan tidak menggunakan kekuatan apapun karena itu tidak perlu. Pada saat ini, ia menatap Luo Zeng dengan mata yang tidak dapat dipahami, seolah-olah Luo Zeng adalah sejenis spesies magis. Kamu kenapa? Justru karena pemahaman tentang sifat penjara dingin itulah Leng merasakan kejutan yang tidak dimiliki orang lain. Kamu bilang penjara dingin, kan? Luo Zeng melihat tinjunya yang agak kaku, dan meniup embun beku di permukaan tinju, itu biasa-biasa saja. Di Yusengtian, penjara dingin juga merupakan tempat terlarang mutlak, dan Luo Zeng tidak berani melampauinya. Hanya Bofana dan makhluk lain yang menentang surga yang berani tinggal di penjara yang dingin. Alasan mengapa penjara dingin itu mengerikan bukan hanya suhunya yang sangat rendah, makhluk di dunia yang kacau tampaknya runtuh dan menghilang segera setelah berubah menjadi titik cahaya. Untuk makhluk di dunia misterius, penjara dingin tidak begitu mengerikan, bahkan beberapa makhluk yang relatif lemah di dunia misterius hanya membeku sementara ketika mereka jatuh ke dalam penjara dingin. Ada juga elemen perjudian tertentu dalam tembakan Luo Zeng barusan, meskipun asal-usul darah dapat menahan semua energi. Penjara dingin itu sangat istimewa, dan Luo Zeng sendiri dapat dipecah di dalamnya. Hasilnya tidak mengherankan, saat dia bersentuhan dengan penjara dingin, suhu penjara dingin mulai meningkat tajam, dan sangat mudah retak. Kamu tahu ini penjara dingin, dan kamu bisa memecahkannya. Setelah menahan beberapa saat, Leng akhirnya bisa mengucapkan kalimat lengkap. Ada banyak penjara dingin di lapisan atas Yusengtian, Luo Zeng tersenyum sedikit. Adapun apakah dia dapat memecahkan pertanyaan ini, dia tidak perlu menjawabnya. Leng memandang Luo Zeng dengan hati-hati, manusia ini yang baru saja mengkhawatirkan hidupnya, sepertinya aku terlalu khawatir, aku khawatir akan membutuhkan banyak usaha untuk menjatuhkanmu. Dingin tubuh besar itu bersandar sedikit dan langsung menuju Luo Zeng. Lagi pula, itu adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun, seberapa menyeramkan matanya. Luo Zeng memang memiliki cara yang luar biasa untuk memecahkan penjara dinginnya, bahkan jika itu dingin, ia yakin. Namun, ia juga memperhatikan bahwa kekuatan Luo Zeng tidak kuat, dan dengan keuntungan dari tubuh fisiknya, Leng mengira dia bisa mengalahkan anak ini. Ketika Leng baru saja bergegas ke Luo Zeng, lampu merah di mata Luo Yan menyala, dan potongan pisau cahaya keemasan memotong ke arahnya. Leng, yang pernah menderita kerugian, menembakkan topi es besar, menutupi kepala Luo Yan secara langsung, dan pada saat yang sama meraih Luo Zeng dan membantingnya dengan keras ke arah lisan setelah berbalik di udara. Boom! Tubuh tinggi Luo Zeng lebih dari 400.000 kaki menabrak puncak gunung, dan tubuhnya tertanam di tubuh gunung lisan. Gunung asli lisan yang kokoh dan besar seperti lumpur lunak, tidak mampu menanggung kerusakan dua raksasa. Cahaya putih berkedip di tangan Leng, dan kerucut es tipis memadat dan menusuk ke arah kepala Luo Zeng. Luo Zeng tidak punya waktu untuk menghindar, dan mengulurkan tangannya untuk mengambil pemecah es. Dengan fluktuasi darah asal di tubuh Luo Zeng, pemecah es itu sepertinya dipanggang oleh api, dan langsung meleleh menjadi genangan air. Leng tertegun lagi, mengerutkan kening, tidak lagi menggunakan kekuatan kebenaran, dan hanya mengayunkan tinjunya dan membanting Luo Zeng. Boom, boom, boom. Kejutan besar bergema di seluruh gunung lisan. Banyak orang di lisan melihat adegan ini, tetapi Master Gunung, Master Sekte, murid, dan klan lisan sama sekali tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Di sisi lain, mereka masih harus tetap pada pos mereka untuk memberikan Luo Yan dengan aliran energi yang stabil. Retak, penutup es yang menutupi kepala Luo Yan akhirnya dihancurkan oleh Luo Yan. Dia melihat kakaknya didorong ke tanah dan melarikan diri, matanya memerah. Sumbu energi mulai bergetar hebat. Luo Yan telah melepaskan energi yang diserap melalui pembentukan awan dan kabut gunung sampai batas tertentu. Bahkan dengan bantuan peradaban surgawi, energi yang dapat diubah oleh sumbu energi sangat ditingkatkan, tetapi masih ada batasnya. Energi yang dikeluarkan oleh Luo Yan jelas melebihi batas ini. Ya. Pisau cahaya emas besar berputar dengan kecepatan tinggi dan meledak ke arah Leng, dan Leng merasakan kekuatan pisau cahaya emas dan segera dikorbankan ke penjara dingin lagi. Penjara dingin tidak bekerja pada Luo Zeng, tetapi serangan energi Luo Yan benar-benar terkendali. Tidak ada suara, tidak ada cahaya, tidak ada getaran. Pisau cahaya emas besar ini jatuh ke dalam penjara yang dingin,
berubah menjadi puluhan ribu titik cahaya putih, dan kemudian menghilang. Dada Luoyan naik turun, dan wajahnya bersinar merah cerah secara tidak wajar. Jenis cerukan ini membuatnya banyak kerusakan. Dalam waktu singkat, dia bahkan tidak bisa menggunakan sumbu energinya, dan hanya bisa menonton Leng pukul dia itu jatuh pada Luo Zeng. Ketika Luo Zeng berkomunikasi dengan asal-usul darah telah memperkuat dirinya sekali. Tapi penguatan semacam ini sangat terbatas, setidaknya tidak bisa menghalangi serangan dingin. Setelah Chaotic Source Spirit jatuh ke dalam kelelahan, tubuh Luo Zeng mulai dilanggar dingin tidak hanya dapat mengontrol suhu, tetapi kebugaran fisiknya sendiri juga merupakan yang terbaik di antara dewa kekacauan kuno. Saat ini, jika Luo Zeng Ruo menggunakan warisan dunia dari senjata peradaban, dia masih memiliki kekuatan untuk bertarung, dan Yuan Shi Tianzun telah memberikan nasihat. Saran ini ditolak oleh Luo Zeng, bahkan jika warisan dunia dibuka, itu mungkin bukan lawan dari dingin, lagi pula, dingin sangat bagus dalam menangani serangan energi. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk terus menganiaya Yuan Seng Sui. Bum 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 bum. Metode serangan Leng seperti orangutan besar, dengan tangan tebal memukuli tubuh Luo Zeng, tulang dada Luo Zeng dipecah menjadi banyak simpul dan runtuh dengan cepat. Di bawah serangan konstan, dingin juga agak aneh. Meskipun terasa bahwa kekuatan Luo Zeng sangat lemah, ia bahkan tidak boleh menyerah berjuang. Anak ini benar-benar menyerah melawannya. Apa yang terjadi? Ketika Leng tidak dapat mengetahuinya, sesuatu yang bahkan lebih aneh terjadi, dan Luo Zeng mulai berbicara sendiri. Apakah kamu tidak takut jatuh ke tangan orang lain? Jika aku kalah, situasimu pasti akan lebih buruk dari sekarang. Kurasa mereka tidak akan melepaskanmu. Kamu menyia-nyiakan kesempatan itu, datang entah dari mana. Menilai dari berita yang diperoleh dari penulis dan keempat patung, Luo Zeng adalah satu-satunya keberadaan yang telah mengintegrasikan asal mula darah secara lengkap dan dapat menghilangkan asal mula darah. Belum pernah ada yang melakukannya sebelumnya. Luo Zeng berkomunikasi dengan asal-usul darah, dingin tidak bisa dijelaskan. Meskipun tinjunya tidak berhenti, kejutan di matanya menjadi semakin kuat seiring bertambahnya usia. Siapa yang dia yakinkan? Meyakinkan keberadaan yang bisa menghadapinya. Pada saat ini, dada Luo Zeng tiba-tiba pecah. Tidak ada darah yang mengalir, hanya tulang rusuk yang patah yang terbuka ke samping. Tekstur tulang rusuk yang patah berubah dengan cepat, seperti dua baris bilah yang berdiri tegak menuju dingin. Perubahan mendadak membuat Leng menahan diri, terasa seperti ancaman naluriah. Jika Anda tidak menyingkirkan anak ini, saya khawatir sesuatu akan terjadi lagi. Kematian. Kali ini hampir menghabiskan semua kekuatannya dan menabrak kepala Luo Zeng. Tapi wajah Luo Zeng juga berubah dengan cepat, mata, mulut, dan hidungnya tenggelam dengan cepat, dan wajahnya menunjukkan ekspresi ngeri. Ketika tinju dingin mengenai wajah Luo Zeng, itu juga tenggelam ke kepala Luo Zeng dengan wajah cekung. Secara naluriah, Leng mencoba menarik tangannya ke belakang, tetapi dia tidak bisa menariknya keluar. 3530